3856. Karena dia membunuh pemimpin muda dari kelompok bajak laut kerangka darah, kemanapun dia pergi, dia bisa bertemu dengan orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah. Ada semacam kekuatan kutukan yang tak bisa dijelaskan padanya. Begitu kamu mendekati bajak laut kerangka darah, mereka akan dirasakan oleh pihak lain. Sebelumnya, dia pernah melihat ke dalam tubuh sekali, tidak menemukan kekuatan kutukan semacam itu, juga tidak tahu harus bersembunyi di mana. Sepertinya jika ingin mencari peluang sebaiknya mencarinya dari awal hingga akhir. Pemimpin kelompok bajak laut kerangka darah, yang juga merupakan keberadaan yang mengerikan dari Kaisar Dewa, melangkah keluar menuju gerbang batu. Bergandengan tangan untuk membuka gerbang batu. Ketika kita sampai di aula jiwa bingsuan, mari raih kesempatan dengan kemampuan kita sendiri. Pak Buaya Iblis. Bersama. Untuk memanfaatkan kemampuan mereka sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Sudah kubilang, keluar dari sini sekarang. Aula jiwa Eswaning ini milik grup bajak laut kerangka darahku. Kelompok bajak laut kerangka darah bawa Kaisar Dewa 7 minuman dingin yang berat. Apa? Apakah kamu ingin mengambil semuanya sendiri? Banyak orang menjadi pucat, dan beberapa marah. Tidakkah kamu pikir kamu bodoh? Keluar dari sini. Pakar resimen bajak laut kerangka darah mencibir, sangat kuat dan mendominasi. Haha, kekuatan resimen bajak laut kerangka darahmu benar-benar kuat, tetapi dalam domain bintang kekacauan sihir, kamu hanyalah sebuah cabang. Konyol ingin mengancam kita semua. Kepala klan buaya iblis. Ya, dan apakah kamu berani datang ke sini? Jika kamu berani datang, aku tidak keberatan menyebarkan berita. Alam semesta ingin menghancurkan ras perompak kerangka darahmu yang kuat. Aku tidak tahu berapa banyak. Puan lain mencibir. Domain bintang kekacauan sihir orang-orang besar top ini, adalah peran yang kejam, bagaimana bisa dengan mudah terancam. Bajak laut kerangka darah berani mengancam mereka. Mereka mengancam akan kembali. Kekuatan grup bajak laut kerangka darah kamu sangat kuat, tetapi orang-orang kuat di markas tidak berani semuanya pergi ke wilayah bintang kekacauan sihir sekaligus. Selama mereka berani datang, mereka akan membocorkan berita, dan sejumlah besar ras akan segera membunuh grup bajak laut kerangka darah. Grup bajak laut kerangka darah terkenal kejam. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan kuat yang telah menyinggung dan berapa banyak kekuatan yang ingin menghancurkan mereka. Hanya saja mereka biasanya terpencar, terus berpindah-pindah, dan tidak bisa menemukan markasnya. Bersenandung. 7 orang kuat dari resimen bajak laut kerangka darah bersenandung dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin, tetapi dia tidak terus berbicara. Orang kuat dari markas resimen bajak laut kerangka darah mereka benar-benar tidak berani datang ke sini, karena dekat dengan iblis. Jika iblis mengirim beberapa ahli, mereka hanya akan dihancurkan. Ayo bergandengan tangan. Jika tidak, terserah kamu. Kepala klan buaya iblis, dengan raungan, berubah menjadi buaya iblis sepanjang puluhan ribu meter, bersisik hitam dan penuh dengan roh jahat. Sua. Ekornya, seperti kilatan petir, ditarik ke arah gerbang batu. Kekuatannya mengerikan, dan seluruh langit bergetar. Mengaum. Beberapa ahli lain dari Shen Huang Liuzong dan Shen Huang Tujuh Chong juga melancarkan serangan, dan mereka membombardir gerbang batu. Begitu banyak ahli bersama, kekuatannya bisa mengejutkan langit, bisa melompat keluar dari langit berbintang yang luas, menghancurkan planet yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, semua serangan ini jatuh ke gerbang batu. Namun, gerbang batu itu masih saja bergetar, tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Datang lagi. Klan buaya iblis menggeram dan terus menyerang. Orang lain mengikuti, kali ini, bahkan beberapa ahli top dari kelompok bajak laut kerangka darah juga menembak, tetapi itu tetap tidak berguna. Gerbang batu itu stabil seperti gunung Tai dan tidak bergerak. Semua master menembak secara berurutan, dibombardir sesaat, tetapi tetap tidak pecah. Brengsek. Beberapa orang meraung, dan pada akhirnya, orang-orang ini berhenti. Kebencian, tidak bisakah gerbang batu itu dihancurkan? Apakah ada formasi di sana? Beberapa orang sangat marah. Namun, mereka mempelajarinya sebentar, tetapi mereka bingung dan tidak tahu. Di kejauhan, looming 3 orang, melihat dari jauh. Pada saat ini, mata Xiu Wuji menoleh beberapa kali, dan tiba-tiba terbang ke arah gerbang batu. Kecepatannya luar biasa. Setelah reaksi Luming dan Ling Yue, Xiu Wuji telah terbang jauh. Sialan, apa yang orang ini inginkan? Luming dan Ling Yue terkejut. Luming ingin menyusulnya, tapi dia takut. Karena, di depan resimen bajak laut kerangka darah kuat, tetapi penjaga di sana, dia mengejar, kebanyakan akan ditemukan oleh resimen bajak laut kerangka darah. Ling Yue melihat bahwa Luming tidak mengejar atau mengikutinya. Dia bukan tandingan Xiu Wuji.
Dengan penundaan seperti itu, si Uji sudah terbang jauh, dekat dengan gerbang batu. Tidak ada yang berhenti memperbaiki Uji. Nyatanya, ada banyak orang di sekitar Simen, banyak orang yang belajar, dan yang kuat tidak peduli. Bagaimanapun, gerbang batu tidak bisa dibuka. Segera, si Uji datang ke gerbang batu. Saat ini, dia mengeluarkan segel salju putih. Segera setelah segel putih salju dikeluarkan, itu segera memancarkan cahaya terang, rune tak berujung bersinar, memancarkan gelombang yang kuat. Kemudian, Mahayana terbang keluar dan berkembang pesat. Bersenandung. Gerbang batu juga mulai bergetar dan sepertinya beresonansi dengan segel. Adegan ini telah menarik perhatian semua orang. Banyak makhluk kuat memperhatikan si Uji dan mata mereka cerah. Tiba-tiba, segel itu terbang menuju gerbang batu, tetapi langsung terbang ke gerbang batu dan menghilang. Klik. Gerbang batu bergetar dan terbelah di kedua sisi. Gerbang batu akan terbuka. Mata banyak orang berbinar. Aku tidak menyangka segel itu adalah kunci untuk membuka gerbang batu. Perbaikan ini tidak pernah disebutkan kepada kita. Ling Yue menggertakkan giginya. Aku khawatir yang membocorkan informasi adalah si Uji, tapi aku tidak tahu apa tujuan menarik begitu banyak ahli. Lu Mingdao. Sekarang, jelas bahwa mereka telah diperbaiki ke lubang tak terhingga. Mereka yang membocorkan informasi pasti memperbaiki Uji. Ledakan. Sesaat kemudian, gerbang batu terbuka sepenuhnya. Wah! Begitu gerbang batu dibuka, ada semburan angin dingin yang bertiup keluar. Melalui gerbang batu, kamu dapat dengan jelas melihat bahwa ada dunia seputih salju di dalamnya. Ini perasaan yang aneh. Gerbang batu itu tergantung di udara, dengan kekosongan di kedua sisinya, tetapi begitu gerbang batu itu dibuka, itu mengarah ke dunia yang aneh di belakang. Ini adalah pintu ruang. Sua. Reaksi si Uji sangat cepat. Begitu gerbang batu dibuka, dia langsung berlari ke gerbang batu dan menghilang. Menyerbu masuk. Pergi. Orang lain juga bereaksi dan bergegas menuju gerbang batu. Beberapa kekuatan teratas, kecepatan tercepat, kilatan tubuh, bergegas ke gerbang batu. Belakangan, orang lain juga bergegas ke gerbang batu, tetapi dalam 1 menit, semua orang di langit bergegas ke langit dan menghilang. Klik. Ketika semua orang bergegas ke gerbang batu itu, tiba-tiba perlahan, akan ditutup. Tidak baik. Ayo masuk juga. Lu Ming dan Ling Yue, menghadapi perubahan, dengan kecepatan tercepat, bergegas ke gerbang batu. Subscribe Penatua. Kecepatan Lu Ming dan Ling Yue sangat cepat, terbang di udara. Dalam sekejap, mereka bergegas ke bawah gerbang batu, dan akhirnya menyerbu ke gerbang batu sebelum ditutup. Ketika mereka berdua bergegas ke gerbang batu, pintu batu itu berbunyi klik dan menutup sepenuhnya. Kemudian dengan cepat menjadi ilusi, transparan dan akhirnya menghilang dari kehampaan, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Berdering. Angin dingin menderu dan menggigit. Setelah melewati gerbang batu, Lu Ming dan Ling Yue tiba di dunia es dan salju. Jika kamu melihatnya, kamu tidak dapat melihat ujungnya. Olah jiwa es Wan Ming, apakah ini dunia es dan salju? Lu Ming berbisik. Sua. Tiba-tiba, ada beberapa sosok yang terbang di kejauhan, dan mereka adalah orang-orang dari medan bintang sihir yang tidak teratur. Ayo pergi dan lihat. Lu Mingdao. Lalu, 2 orang mengikuti beberapa orang sebelumnya di belakang, terbang ke arah itu. Di beberapa gunung yang tertutup salju, mereka melihat bahwa di satu puncak, beberapa istana dibangun. Ledakan. Di istana-istana itu, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan cahaya ajaib mengalir ke malam. Beberapa tokoh bergegas keluar dalam perang sengit. Kemudian, seseorang berteriak, terbunuh di sini, darah diwarnai merah salju. Selebihnya kita masih berjuang. Lu Ming dan Ling Yue saling memandang dan terbang langsung. Karena orang-orang ini, kultivasinya tidak terlalu tinggi, keberadaan kaisar. Begitu Lu Ming dan Ling Yue mendekat, mereka ditemukan oleh beberapa orang dalam perang. Hanya Tuhan, kamu ingin ikut bersenang-senang dan mati. Salah satunya, mengenakan jubah hitam dengan sulaman harimau di atasnya, memberikan minuman dingin. Pedang ajaib itu bergetar, dan kedua pisau itu mengayun, dan mereka datang untuk membunuh Lu Ming. Pria ini memiliki kekuatan yang kuat. Di antara beberapa orang yang terlibat perkelahian, kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi dan paling mendominasi. Cahaya pisau sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu memotong mata Lu Ming dan Ling Yue. Bersenandung. Ling Yue bersenandung dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, 2 anak panah meledak, menghalangi 2 tenda pisau. Pria dengan sulaman harimau di jubahnya sedikit terpana. Dia tidak menyangka kekuatan Ling Yue begitu kuat sehingga dia bisa memblokir serangannya.
Dia akan terus menembak, tapi Ling Yue tidak memberinya kesempatan. Ling Yue memadatkan busur panjang di tangannya, menarik tali busur, dan menembakkan anak panah. Dia terbang ke pria dengan sulaman harimau di jubahnya. Kecepatan panahnya sangat luar biasa, menembus kehampaan, seperti meteor yang jatuh. Tidak baik. Wajah lelaki besar itu berubah dengan liar, dan dia merasakan kekuatan panah yang mengerikan. Dia mundur dengan liar, dan jalan iblis di tangannya terputus terus-menerus. Tapi tidak berguna, hanya berat Shen Huang, tidak bisa memblokir serangan Ling Yue. Puff! Panah terbang lewat, pria bersulam harimau di jubahnya ditusuk di alis dan jatuh di tempat. Si. Ketika yang lain memandang Ling Yue, mata mereka penuh ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Ling Yue, calon kaisar, begitu menakutkan sehingga dia membunuh seorang kaisar yang kuat dalam satu gerakan. Mereka takut. Untungnya, mereka bukan orang yang baru saja menembak mereka. Kalau tidak, mereka akan mati. Perkelahian beberapa orang yang tersisa, secara kebetulan berhenti, dengan hati-hati menatap Ling Yue. Kamu, keluar dari sini. Ling Yue minum dingin, sangat sombong. Nak, kami menemukan tempat ini. Terlalu sombong bagimu untuk membiarkan kami pergi sekarang. Seseorang berbicara dengan cahaya licik di matanya. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa wilayah bintang kekacauan sihir. Mereka bisa bertahan di medan bintang ajaib dan mendapatkan hasil yang bagus. Mereka berani, berpikiran dalam dan kejam. Tidak bisa dengan mudah ditakuti oleh Ling Yue. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku harus melakukannya sendiri. Suara dingin Ling Yue melangkah keluar, tangan busur perang, memancarkan cahaya terang. Namun, beberapa orang tiba-tiba bergerak, bentuk tubuh tersebar, di udara terus berubah arah. Mereka baru saja memutuskan untuk bergandengan tangan melalui transmisi. Sebelumnya, mereka masih bermusuhan, saling bertarung, tetapi menghadapi Ling Yue, musuh bersama, mereka memilih untuk bergandengan tangan. Yah, jangan berpikir kamu bisa menghindari busur dan anak panahku seperti ini. Ling Yue bersenandung dengan dingin, dan anak panah lainnya terbang keluar. Panahnya bisa mengunci lawan, biarkan pihak lain bagaimana menghindar, semua menghindari panah Ling Yue. Tidak baik. Pria itu ketakutan dan takut pada orang mati. Saat berikutnya, dia tertusuk panah. Namun, pada saat Ling Yue menembakkan panahnya, ada dua master di domain bintang kekacauan sihir. Mata mereka cerah, dan mereka menembus mesin pembunuh yang dingin. Tangkap anak itu. Kedua tuan ini, pada saat yang sama menuju Luming. Luming hanyalah Raja Dewa Delapan Berat, tentu saja tidak kuat kemana harus pergi. Selama mereka membawa Luming, mereka dapat menggunakan Luming untuk memaksa Ling Yue. Dalam sekejap, mereka menemukan jurus ini, yang tidak bisa digambarkan sebagai kelicikan. Sayangnya, mereka meremehkan Luming. Pikirkan aku sebagai kesemek yang lembut. Sudut mulut Luming sedikit terangkat, menunjukkan cibiran. Lengannya terkejut, dan kekuatannya meledak. Tiba-tiba, dia mengeluarkan beberapa pukulan. Ledakan, ledakan. Dua tinju mengerikan berlari melalui kehampaan dan berlari menuju dua master di medan bintang kekacauan sihir. Ah! Sial, bagaimana bisa? Dua master domain bintang kekacauan sihir, mengeluarkan teriakan yang luar biasa, suara, dengan ketakutan yang kuat. Begitu Luming bergerak, mereka merasa bahwa kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan. Dewa Raja Delapan Berat, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Kemudian, tubuh mereka dimusnahkan oleh kekuatan tinju dan langsung jatuh. Selebihnya, ada orang domain bintang kekacauan iblis, melihat adegan ini, hampir ketakutan karena keberanian. Iblis, dua iblis, pergi. Dia meraung di dalam hatinya dan berlari kembali. Tapi Ling Yue tidak bisa membiarkannya kabur. Sebuah panah terbang dan memecahkan pria itu. Di area ini, hanya Luming dan Ling Yue yang tersisa. Mereka melangkah keluar dan terbang ke istana di atas gunung salju. Istana yang terjaga keutuhannya ini dibuka pintunya. Tapi sepi, tidak ada suara. Mereka masuk ke istana dan menemukan bahwa semua yang ada di istana sudah lengkap. Meja, kursi dan sebagainya. Dan dapat dilihat bahwa bahan yang digunakan sangat canggih. Namun, setelah induksi yang hati-hati, mereka menemukan bahwa bahan-bahan ini telah kehilangan spiritualitasnya dan menjadi limbah. Pikirkan tentang itu. Surga kehidupan dan jiwa adalah kekuatan yang dahsyat di masa-masa awal era Tiangong. Itu sangat jauh dari sekarang. Kecuali itu adalah senjata tingkat tinggi, dan tersegel, sulit untuk tetap utuh, kehilangan spiritual adalah normal. Mereka menyapu, lalu berjalan menuju koridor di belakang aula. Segera, itu adalah halaman belakang.
Tapi di sini, Luming dan Ling Yue dua orang, sok jantung gila. Sebab, ada beberapa makhluk di halaman belakang, semua ras memilikinya, tapi semuanya berubah menjadi mumi. Ya, itu seperti kerangka. Seolah-olah semua roh telah diambil. Subscribe Penatua. Semua makhluk hidup, sekitar 100 orang, dibawa pergi dan dijadikan mumi. Jelas, orang-orang ini adalah penghuni istana ini. Mumi ini dibekukan, jadi tidak dekaden. Namun, Luming dan Ling Yue dengan hati-hati memeriksa, menemukan bahwa orang-orang ini tidak ada luka sedikitpun. Di tempat kejadian, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Tampaknya makhluk-makhluk ini terkuras esensinya oleh keberadaan yang mengerikan dalam sekejap. Dua orang mengamati, tidak menemukan, terus berjalan menuju ke dalam, menemukan beberapa ruangan. Masuk ke ruangan untuk melihat, murid dua orang adalah kontraksi. Di dalam kamar, ada seorang manusia duduk di meja minum teh, masih dalam posisi minum teh, tetapi tubuhnya sudah menjadi mayat. Seperti orang-orang di halaman belakang. Kemudian mereka melihat beberapa ruangan berturut-turut, dan mereka semua melihat masalah yang sama. Seolah-olah, makhluk-makhluk ini, secara tidak sadar, telah terkuras esensinya. Lalu apa yang terjadi? Apakah keberadaan yang mengerikan tiba-tiba datang dan mengambil roh dari makhluk-makhluk ini? Mereka berspekulasi. Karena tidak ada tanda-tanda pertempuran di istana ini. Semuanya lengkap. Jika kita mengatakan bahwa orang kuat di istana surga membunuh orang-orang yang membunuh nyawa dan jiwa mereka, bagaimana mereka bisa menjaga integritas seperti itu? Harus ada jejak pertempuran. Kecuali jika orang yang bergerak terlalu kuat untuk menolak. Aku tidak bisa memikirkannya. Dua orang tidak bisa memikirkan, hanya bisa menekan keraguan di hati, terus menyelidiki. Tapi setelah lingkaran besar, tidak ada keuntungan. Di sini, meskipun semua jenis pil ajaib, obat-obatan dan bahan pemurnian telah diawetkan dan tidak diambil, masa lalu sudah terlalu lama, dan semangat telah hilang dan tidak berpengaruh. Bahkan cincin penyimpanan makhluk hidup telah runtuh terlalu lama di masa lalu. Istana ini, dia oleh jiwa Xuan Minges, seharusnya tidak ada apa-apanya. Itu relatif rendah, tidak ada harta tingkat tinggi. Semua bahan tidak disegel. Jika beberapa tempat tingkat tinggi disegel, beberapa harta harus disimpan dengan baik. Jalan Ling Yue. Sepertinya menghibur diriku sendiri. Jika semuanya seperti ini, bukankah mereka akan sia-sia? Mereka pergi dari sini dan pergi ke satu arah. Namun, setelah terbang jauh, Luming mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Di langit yang jauh, ada dua pria besar, dengan dingin menatap Luming dan Ling Yue. Setelah melihat Luming dan menemukan mereka, mereka berkedip dan pergi. Siapa ini? Jalan Ling Yue. Entahlah, tapi ini tidak baik. Ayo hati-hati. Lu Mingdao. Segera, mereka mengubah orientasi mereka dan terbang ke arah lain. Namun, tak lama kemudian, Luming merasa diikuti lagi. Matanya menyapu ke arah dan melihat beberapa sosok, menatapnya dari jauh. Setelah ditemukan oleh Luming, orang-orang ini harus pergi. Apakah itu bajak laut kerangka darah? Hati Luming bergerak dan wajahnya menjadi serius. Sangat mungkin. Lagi pula, tidak ada kekuatan di wilayah bintang Morluan yang mengenalnya. Hanya orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah yang memiliki dendam terhadapnya. Selain itu, dia membunuh pemimpin muda dari kelompok bajak laut kerangka darah, dan dia terjerat dengan sinar kutukan. Orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah bisa merasakannya. Mungkinkah orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah menemukannya dan sedang menunggu ahli dari kelompok bajak laut kerangka darah datang karena jumlah orang yang sedikit? Memikirkan hal ini, Luming terkejut. Tidak, kami menjadi sasaran. Kami harus menyingkirkan orang-orang ini. Lu Mingdao. Pergi. Jalan Ling Yue. Saat itu, kedua orang itu terus-menerus berganti posisi, bahkan menggunakan beberapa trik. Dalam 1 jam. Tiba-tiba. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan ruang di depan mereka tiba-tiba bergetar, dan sekelompok besar sosok tiba-tiba muncul. Setidaknya ratusan orang menghalangi jalan Luming. Para bajak laut kerangka darah. Wajah Luming berubah. Orang-orang yang muncul ini memang anggota resimen bajak laut kerangka darah. Yang pertama adalah seorang pria besar, dengan wajah penuh kumis. Dia adalah master tingkat ke-7 dari grup bajak laut kerangka berdarah. Selain itu, ada beberapa master 6 Shen Huang, yang semuanya sangat menakutkan. Dia benar-benar ditemukan oleh bajak laut kerangka darah. Pria berjanggut, dengan matanya seperti dua pedang tajam, menikam Luming, penuh tirani. Bagus. Di mata pria besar berjanggut Qiyu, tirani lebih berat, dan nafas teror membuat atmosfer langit dan bumi sangat tertekan. Pergi, kamu pergi dulu.
Lu Ming berbicara kepada Ling Yue. Di hadapan begitu banyak tuan, bahkan jika Ling Yue tetap tinggal, itu tidak memainkan peran besar. Lebih baik biarkan Ling Yue pergi dulu. Ayo pergi bersama, jalan Ling Yue. Mereka berdua mundur pada saat yang sama dan terbang kembali dengan cepat. Masih mau pergi? Tinggal. Ada beberapa ahli di resimen bajak laut kerangka darah. Mereka bergegas menuju Lu Ming. Mereka jauh dari satu sama lain. Mereka mengumpulkan beberapa tangan besar dan menangkap mereka. Tentu saja, orang-orang ini bukanlah yang terkuat. Lu Ming dan Ling Yue, bagaimanapun, belum sampai di Kaisar. Mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu mengirim 6 orang berat dan 7 orang berat Shen Huang. Faktanya, ketiga orang ini adalah keberadaan rangkap 3 dari Kaisar. Dalam pandangan mereka, penanaman 3 Kaisar sudah cukup. Panah roh. Ling Yue di belakang, ada pohon yang menjulang tinggi, aliran udara hijau yang megah. Ke dalam tubuhnya, dia memancarkan kecemerlangan yang mempesona, beberapa anak panah yang indah, membubung ke langit. Ledakan, ledakan. Panah dan telapak tangan besar itu bertabrakan, mengeluarkan raungan yang intens, wajah Ling Yue memutih, tubuhnya dengan cepat mundur, seteguk darah menyembur keluar. Sentuh gelombang. Lu Ming melangkah keluar, bola telah berubah menjadi baju besi, menutupi dirinya. Dia memiliki tombak perak di tangannya. Setelah mendapat kejutan, tombak itu melepaskan beberapa tembakan berturut-turut. 3 tombak cahaya bulan menembus kehampaan dan menusuk para ahli dari 3 resimen bajak laut kerangka berdarah. Hampir ekstrim, seperti cahaya bulan pada umumnya, tidak bisa diprediksi. Tidak baik. 3 master dari resimen bajak laut kerangka darah, 3 dewa dan 3 master, mengubah wajah mereka. Mereka merasakan teror senjata dan ingin mundur. Sudah terlambat. Faktanya, ketika mereka membunuh Lu Ming dan Ling Yue, mereka sama sekali tidak ingin mundur. Mereka hanya ingin menjadi Kaisar Zun dan Kaisar Senjun, jadi mereka harus mundur. Saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Apakah kamu berani? Janggut itu meraung. Engah. Di bawah sinar bulan, 3 penguasa dari 3 tingkat kelompok bajak laut kerangka darah, Kaisar Dewa, jatuh. Brengsek. Anak ini. Orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah terkejut dan berteriak pada saat yang sama dan membunuh Lu Ming dan Ling Yue. Kali ini, keberadaan teror yang sesungguhnya. Subscribe Penatua. Kali ini, kelompok bajak laut kerangka darah mengirimkan orang-orang kuat yang mengerikan. Beberapa dewa dan kaisar dari 6 eksistensi berat melancarkan beberapa serangan teroris, menghalangi langit menuju Lu Ming dan Ling Yue. Kekosongan runtuh, langit dan bumi bergetar. 6 keberadaan berat kaisar dewa, benar-benar terlalu mengerikan, dapat menghancurkan langit berbintang. Jangan katakan Dewa Raja 8 yang berat, Kaisar Semu, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa, juga ingin dibunuh oleh area yang luas. Wajah Lu Ming dan Ling Yue sangat bermartabat. Masing-masing setara dengan level mantan Patriark Ling Heng. Elf membungkuk. Ling Yue langsung mengeluarkan darah dengan roh busur raja, semua kekuatan tubuhnya, semua ke dalam roh busur, sua, panah yang mengerikan, terbang keluar dari langit, seolah-olah dari Raja Roh yang tak ada habisnya tahun yang lalu, buka busur untuk menghancurkan langit. Panah ini, kekuatannya terlalu mengerikan, kelompok bajak laut kerangka darah Kaisar Dewa 6 keberadaan yang berat, wajahnya sangat berubah, mengolong, telapak tangannya terus-menerus meraih, 2 telapak kerangka gelap, menuju panah untuk digenggam, ingin menangkap ini anak panah. Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Terdengar raungan yang luar biasa, dan keduanya dikunci bersama. Namun, untuk waktu yang singkat, hanya beberapa napas yang diambil. Telapak tengkorak kegelapan ditusuk, dan panah terbang dan menembak ahli dari kelompok bajak laut kerangka darah. Ah! Kerangka darah itu menjerit, dan tubuhnya langsung ditusuk. Itu mundur tiba-tiba, batuk darah, dan terluka parah. Pria ini, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia hanya seorang calon kaisar, tapi dia bisa melukainya dengan panah, dan bahkan membuatnya merasakan ancaman kematian. Tuan lain yang membunuh Lu Ming dan Ling Yue juga kaget. Itu busur berdarah, tapi pasti sangat enggan menggunakan senjata seperti itu dengan prestasinya. Ya, aku tidak percaya dia bisa melakukan upaya kedua untuk membunuhnya dengan sekuat tenaga. Dua sosok kuat Shen Huang Liu Zong yang tersisa, karakter apa, tiba-tiba melihat mata yang berminyak dan tajam, tidak hanya tidak mundur, tetapi dengan kecepatan yang lebih menakjubkan, jatuh pada Lu Ming dan Ling Yue. Serangan teroris mengirimkan fluktuasi yang lebih menakjubkan. Huhu. Saat ini, sebuah bola muncul di tangan Lu Ming. Ini manik badai. Lu Ming mengerahkan teknik angin roh yang hebat untuk mengeluarkan kekuatan di manik badai. Segera, kekuatan ini menjadi badai yang mengerikan,
Menyapu ke depan, dua resimen bajak laut kerangka darah dua Shen Huang 6 Master terlibat di dalamnya. Angin kencang yang mengerikan, pecah dari kekuatan pemotongan yang mengerikan, dan suhu tinggi yang mengerikan, serangan gila dua tuan. Suara aneh menyebar ke seluruh aula, diiringi raungan dari kedua tuan. Saat berikutnya, kedua sosok itu tiba-tiba mundur, menatap Luming dengan wajah terkejut dan marah. Di tubuh mereka, ada luka yang parah, mengerikan dan ganas. Dengan pencapaian mereka, mereka juga terluka oleh energi di Galebet. Tiga penguasa resimen bajak laut kerangka darah terluka oleh Luming dan Ling Yue pada saat mereka menembak. Jika mereka terlihat oleh orang lain, mereka akan ketakutan. Pergi. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming memberikan suara kepada Ling Yue, dan kedua orang itu berubah menjadi dua lampu pelangi dan mundur dengan kasar. Keberadaan Shen Huang Liu Chong terlalu kuat. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh dan senjata yang menakutkan, mereka tetap tidak bisa saling membunuh, mereka hanya bisa saling menyakiti. Jika pihak lain terus menyerang, kebanyakan dari mereka akan mengancam, atau pergi. Sialan, ayo pergi dan tinggalkan mereka. Pria berjanggut dari resimen bajak laut kerangka darah meraung, dan mesin pembunuh yang ganas dan dingin sepertinya menutup kekosongan. Qiu Suhan, yang tidak bertarung sebelumnya, mengira dia tidak membutuhkannya untuk berurusan dengan Luming dan Ling Yue. Di sini, bagaimanapun, ada 3 dewa dan 6 keberadaan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ketiga penguasa Shen Huang dan Liu Chong semuanya terluka. Pada saat ini, dia harus bergerak sendiri. Ledakan. Cakar kerangka gelap, besar dan tak tertandingi, menghancurkan kehampaan, meraih Luming dan Ling Yue. Ini benar-benar mengerikan. Keberadaan 7 dewa 10 kali lebih mengerikan daripada 3 dewa. Cakar-cakar Lu ditarik langsung oleh angin kencang. Raungan yang mengerikan terdengar, dan angin kencang ini langsung ditangkap dan runtuh. Meskipun cakar gelap melemah sebagian dari kekuatan mereka, mereka masih memegang Luming dan Ling Yue. Sebelum cakarnya tiba, Luming dan Ling Yue merasakan krisis yang mengerikan datang, dan mereka berkeringat, dan akarnya meledak. Jika mereka tertangkap kali ini, hanya ada satu cara bagi mereka untuk mati. Mengejanya. Ling Yue menunjukkan warna yang kejam, terus mengambil darah dengan roh busur raja, seluruh kekuatan tubuh, terus-menerus ke dalam roh busur raja, sebuah panah dipadatkan. Tidak mungkin ditangkap sama sekali. Dia harus berjuang keras. Sayangnya, kekuatan Ling Yue terlalu rendah, dan busur raja dengan darah terlalu tinggi. Menembak panah sudah menjadi batas Ling Yue. Oleh karena itu, ketika dia ingin membuka anak panah kedua, tubuh Jiao bergetar, seteguk darah keluar, dan wajahnya seputih salju. Panah, yang baru saja mengembun menjadi setengah, runtuh dan menghilang. Ledakan itu. Luming minum sampai ekstrim, dan ada angin kencang, yang menyapu dari tangannya dan berguling ke arah pria berjanggut itu. Ledakan. Pria berjanggut, seperti gunung suci, memiliki bau biadab di tubuhnya. Dia membuka jalan dengan cakar kerangka hitam. Begitu dia melewatinya, dia mengalahkan badai yang kuat. Lagi pula, keterampilan angin Luming tidak cukup baik. Itu tidak dapat menyebabkan angin yang lebih kuat dari manik angin yang kuat, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang merusak pada pria berjanggut. Menerobos angin kencang, sosok pria besar berjanggut Qiu dengan cepat mendekati Luming dan Ling Yue. Sungguh menakjubkan kamu bisa memaksaku melakukannya sendiri, tapi masih sedikit lembut. Sekarang, berinisiatif untuk menyerahkan harta di tanganmu, dan aku bisa meninggalkanmu mayat utuh. Qiu Su berkata dengan dingin, menatap manik angin yang kuat di tangan Luming dan Raja Peri membungkuk di tangan Ling Yue, mengungkapkan kecemerlangan yang membakar dan serakah. Kedua harta ini membuatnya sangat panas. Luming dan Ling Yue hanyalah dewa dan kaisar. Mereka dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Seberapa kuat mereka bisa bermain jika jatuh di tangannya? Apa yang harus dilakukan? Saat ini, Luming dan Ling Yue sedang memikirkan tindakan balasan. Keduanya adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Bahkan dalam menghadapi situasi putus asa, mereka tidak akan mudah menyerah. Selama ada kesempatan, mereka harus mengambil kesempatan. Namun, saat ini, ahli lain dari resimen bajak laut kerangka darah juga berkumpul, termasuk keberadaan 3 dewa dan 6. Mereka berada dalam krisis yang fatal. Subscribe Penatua. Pergi, kamu pergi dulu. Saat ini, Luming berbicara dengan Ling Yue. Luming memikirkan solusi, yaitu peti mati tembaga. Ini sekarang satu-satunya kartu yang dapat diberikan Luming dengan bebas. Tapi setiap kali dia menggunakan peti mati tembaga, Luming ketakutan dan tidak tahu hal tak terduga apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dalam penggunaan peti mati tembaga, sebaiknya biarkan Ling Yue pergi dulu, agar tidak terjadi.
Biarkan aku pergi dulu, lalu kamu. Ling Yue tertegun. Jangan khawatir, jika kamu pergi, aku akan bisa pergi. Lu Mingdao. Mata Ling Yue berbinar. Dia menebak apakah Lu Ming memiliki beberapa kartu yang mengerikan untuk dimainkan di depannya. Yah, aku pergi dulu. Hati-hati dirimu. Akhirnya, Ling Yue mengangguk, lalu berubah menjadi lampu hijau, ke arah belakang dengan cepat. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Pria besar Kyuxu minum, nafas teror keluar, dan tekanan kuat menutupi seluruh ruang. Seluruh ruang tampaknya berubah menjadi padat sekaligus, yang membuat kecepatan Ling Yue turun drastis. Pada saat yang sama, Kyuxu akan melawan Ling Yue. Pada saat ini, peti mati tembaga muncul di tangan Lu Ming. Klik. Lu Ming tiba-tiba mendorong peti mati tembaga itu. Peti mati tembaga retak dan dibuka. Seketika, angkatan udara yang mengerikan keluar. Begitu Kyuxu merasakan ki, seluruh tubuhnya menegang dan mengeluarkan teriakan panik yang aneh, seperti tikus yang bertemu kucing dan mundur dengan kasar. Apa ini? Kyuxu melihat peti mati tembaga Lu Ming dengan ngeri. Matanya penuh ketakutan. Baru saja, dia sepertinya merasa bahwa di peti mati tembaga, ada keberadaan yang sangat mengerikan yang menatapnya, seolah-olah di depan keberadaan semacam ini, dia adalah seekor semut mol dan bisa meledakkannya sampai mati dalam satu tarikan napas. Jadi, tanpa sadar, dia mundur. Yuling menghilang begitu cepat. Sua. Lu Ming membawa peti mati tembaga, juga memilih arah, dengan cepat terbang menjauh. Aneh, peti mati tembaga tidak memiliki jawaban. Saat terbang, Lu Ming terkejut. Di masa lalu, setiap kali dia membuka peti mati tembaga, dia akan memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan musuh. Tapi kali ini, kecuali ki yang mengerikan, tidak ada serangan di peti mati tembaga. Pada saat ini, pria berjanggut dan anggota resimen bajak laut kerangka darah lainnya juga menemukan sesuatu yang berbeda. Tidak ada gerakan. Pria hebat berjanggut Kiyu itu mencurigakan. Apakah palsu bahwa hanya mesin udara yang keluar dan tidak ada gerakan lain? Apakah semua ini ditutup-tutupi? Ces, jangan biarkan dia kabur. Kiyu Suhan memberi perintah dan bergegas mengejar Lu Ming. Yang lain juga mengejar Lu Ming. Prestasi Lu Ming, bagaimanapun, hanyalah 8 dewa yang berat. Dalam hal kecepatan, mereka jauh lebih sedikit daripada bajak laut kerangka darah. Segera, jarak antara kedua sisi menyempit. Namun, orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah tidak berani terlalu dekat dengan Lu Ming. Karena mereka takut dengan peti mati tembaga. Baru saja, ki yang dipancarkan dari peti mati tembaga sangat mengerikan sehingga mereka takut akan serangan yang mengerikan. Dengan cara ini, Lu Ming terbang menjauh dengan cepat, sementara orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah mengejar di belakang, dan mereka terbang jauh tanpa sadar. Yah, apakah ini benar-benar ilusi bahwa sudah lama tidak ada tanggapan? Wajah pria berjanggut itu mencurigakan. Kamu, kejar dan coba. Kyusu, menatap seorang lelaki tua di Rami, berkata dengan nada memerintah. Pria tua di Rami mengubah wajahnya. Kyusu tidak berani naik, tetapi memintanya untuk naik. Dia menjelaskan bahwa dia akan menjelajahi jalannya. Jika ada bahaya, dialah yang akan mati, bukan pria berjanggut itu. Dia tidak mau, tetapi dia harus mendengarkan perintah pria berjanggut itu. Di resimen bajak laut kerangka darah, pangkatnya sangat ketat. Jika atasan memberi perintah, jika orang di bawah tidak mendengarkan, atasan bisa langsung membunuhnya. Meskipun dia memiliki kultivasi 5 kali lipat dari Kaisar Ilahi, dia hanya terbunuh beberapa detik di hadapan 7 pria berjanggut lebat. Apakah kamu tidak pergi? Tatapan dingin di mata pria besar berjanggut Kiyu memancarkan benang pembunuhan. Pergi, aku akan pergi. Ma mendandani lelaki tua itu bahkan di jalan yang sibuk, lalu bergegas ke Lu Ming. Nak, mati untukku. Orang tua Rami itu mengaum dengan ganas dan terbang menuju Lu Ming. Tentu saja, dia sangat berhati-hati, setidaknya menambahkan lebih dari 10 lapis pertahanan untuk dirinya sendiri. Selain itu, meskipun dia memanggil dengan keras, dia sangat berhati-hati. Dia tidak berani mendekati Lu Ming sama sekali, tapi perlahan mempersempit jarak antara dia dan Lu Ming. Tiba-tiba, peti mati tembaga, dan keluar dari nafas yang kuat. Ah! Pria tua Rami itu berteriak, seperti kelinci yang ketakutan, langsung melompat dan mundur dengan liar. Wajahnya pucat dan jantungnya berdebar-debar. Tapi kali ini, di peti mati tembaga, hanya ada nafas di dalamnya. Selain itu, tidak ada gerakan. Masih belum ada tanggapan, sepertinya tidak ada situasi, peti mati tembaga akan bereaksi, aku tidak bisa terlalu mengandalkan peti mati tembaga di masa depan. Hati Lu Ming berubah dengan cepat, dan terus terbang. Sayang sekali.
Kyusu menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berteriak, tetapi dia tidak berani mendekatinya. Sial, apa yang ada di peti mati tembaga ini? Pria besar berjanggut panjang meraung di dalam hatinya. Tapi dia tidak rela pergi. Jangan menyebutkan harta di tangan Luming. Jika Luming adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh pemimpin muda dari kelompok bajak laut kerangka darah, dia tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, jika pemimpin resimen bajak laut dengan kerangka darah tahu bahwa dia melepaskan Luming, ajalnya akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, lelaki besar dengan Kyusu masih mati di belakang Luming. Dengan cara ini, 2 jam lagi berlalu. Sudah lama sekali, tapi aku belum menjawab. Bocah ini kebanyakan menggertak, kebanyakan menutupi, mencoba membuatku bingung. Warna ganas di matanya menjadi semakin intens. Dia sedang memikirkan apakah akan mengambil risiko. Tidak baik terus seperti ini. Kamu tidak bisa menyembunyikannya terlalu lama dari pihak lain. Kamu harus mencari jalan keluar. Hati Luming berputar. Jika terus seperti ini, pasti tidak akan berhasil. Untuk waktu yang lama, pihak lain pasti akan mengambil risiko. Peti mati tembaga tidak kuat. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia jelas bukan lawan dari pihak lain, dan hanya ada satu cara untuk mati. Itu. Tiba-tiba, mata Luming bergerak. Di depan, ada gunung salju. Melihat dari jauh, hamparan putih yang luas, seseorang tidak bisa melihat ujungnya. Bahkan jika mereka berada jauh, ada hawa dingin yang mengerikan yang memenuhi udara. Dengan kualitas fisik Luming saat ini, dia merasa darahnya akan membeku dan kaku. Hanya dengan mengerahkan kekuatan tabu dia bisa memblokir rasa dingin ini. Sungguh dingin yang menakutkan. Setelah jauh, itu sangat mengerikan. Kedalaman gunung salju pasti lebih menakjubkan. Mungkin itu bisa menyingkirkan orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah. Hati Luming tergerak. Subscribe Penatua. Melihat gunung salju yang mengerikan ini, Luming tidak terkejut tetapi senang, dan terbang menuju gunung salju dengan kecepatan yang lebih menakjubkan. Segera setelah aku terbang ke gunung salju, aku langsung merasakan angin dingin yang mengerikan bertiup ke arah Luming, yang segera memadatkan lapisan es padanya. Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan tabu, dan nyaris tidak menghalangi dinginnya embun beku. Dingin yang mengerikan, yaitu, metamorfosis Luming, akan membeku menjadi patung es segera setelah orang lain masuk. Ini masih pinggiran. Luming merasa bahwa semakin dalam gunung salju, semakin mengerikan hawa dinginnya. Begitu bajak laut kerangka darah masuk, wajah mereka sangat berubah. Bocah ini, dia ingin menggunakan hawa dingin di sini untuk menghentikan kita. Bodoh sekali. Pria tua itu mencibir. Dia dapat dengan mudah melihat melalui pikiran Luming, tapi dia tidak peduli sama sekali. Untuk berada di atas Lu Yuanming. Jika Luming dapat memblokir angin dingin di sini, dia juga bisa. Jika dia tidak bisa menghentikannya, Luming pasti lebih awal darinya. Ini tepat untuk masuk ke sini. Saat Luming tidak bisa menahan rasa dinginnya, dia pasti akan menggunakan semua kartunya. Kemudian, kamu bisa melihat peti mati tembaga. Apa bedanya? Kerumunan terus terbang menuju kedalaman gunung salju. Dingin semakin mengerikan. Luming merasa seluruh tubuhnya akan membeku dan darahnya akan menggumpal. Tidak ada gunanya bahkan jika dia terus-menerus mendesak tabu. Lagi pula, kekuatan tabunya masih terlalu lemah untuk menahan hawa dingin yang mengerikan di sini. Tubuhnya, ditutupi dengan lapisan kristal es, semakin lambat. Pada saat ini, beberapa perompak kerangka darah tidak bisa melawan. Secara khusus, permukaan tubuh kaisar ditutupi lapisan kristal es. Tampaknya seluruh pribadi mereka, termasuk kekuatan dan jiwa ilahi mereka, akan dibekukan. Orang-orang ini harus berhenti, karena jika terus berlanjut, mereka akan tetap di sini. Hanya keberadaan lebih dari 4 aspek kaisar yang dapat terus bergerak maju. Yah, aku ingin melihat apa yang kamu mainkan. Dingin, pria hebat dengan janggut Kyu, kultivasinya terlalu kuat. 7 kekuatan ilahi kaisar ilahi sangat kuat, dan jumlah kebangkitannya juga sangat banyak, dan levelnya sangat tinggi. Kemarahan kekuatan ilahi, terus-menerus meledak, membentuk gelombang kejut, bergegas ke segala arah, mendorong hawa dingin. Dia masih sangat santai. Aku tidak menyangka bahwa hawa dingin di sini begitu mengerikan sehingga kekuatan tabu tidak dapat dihentikan. Itu hanya bergantung pada manik angin yang kuat. Luming mengubah sebuah ide. Ketika dia bergegas ke gunung salju, dia sudah memikirkan tindakan balasan, yaitu mengandalkan manik-manik angin yang kuat. Angin kencang di Gale Bed tidak hanya memiliki kekuatan penghancur, tetapi juga suhu tinggi yang mengerikan, yang hanya digunakan untuk menahan hawa dingin di sini. Luming segera mengerahkan keterampilan angin roh yang hebat, dan menarik angin kencang dari manik angin yang kuat. Sepertinya ada embusan angin bertiup di sekitar tubuh Luming, dan lingkaran angin kencang menyelimuti Luming.
Temperatur tinggi dari angin kencang dan hawa dingin di sekitar benar-benar dua ekstrim. Mereka bertabrakan bersama dan menghasilkan ledakan yang padat. Benar saja, itu diblokir. Mata Luming cerah. Suhu tinggi angin kencang menghalangi hawa dingin di sini. Luming merasa santai dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Sua. Luming terbang melewati beberapa gunung yang tertutup salju dan membuka jarak dengan Qiu Suhan dan yang lainnya. Tidak, bocah ini, energi dalam harta itu bisa menahan hawa dingin di sini. Pria berjanggut panjang mengubah wajahnya dan sangat murung. Ayo pergi, ayo lakukan bersama. Anak ini kebanyakan menggertak, tidak ada kartu yang tersisa. Kemudian, pria berjanggut itu meraung. Luming memiliki angin kencang untuk menangkal hawa dingin. Jika terus seperti ini, Luming akan benar-benar kabur. Saat ini, Kyushu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia tidak bisa menunggu. Ledakan. Pria besar Kyushu bertepuk tangan dengan satu tangan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan mematahkan rasa dingin dan meraung ke arah Luming. Pada saat yang sama, keberadaan Shen Huang Liu Chong dan Shen Huang Wuhong lainnya juga melancarkan serangkaian serangan mengerikan, menghancurkan Luming. Angin kencang, keluarlah padaku. Luming minum dan mencoba yang terbaik untuk menarik energi di dalam Gale Bed. Angin kencang menyapu dan membentuk dinding angin di belakangnya. Ledakan, ledakan. Serangan Kyushu Han dan yang lainnya jatuh di dinding angin dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Setelah beberapa tarikan nafas, dinding angin itu terkejut dan pecah berkeping-keping. Luming merasakan kekuatan dahsyat menghampirinya. Tubuhnya bergetar hebat. Dia melemparkan tubuhnya ke belakang dan menabrak gunung salju. Dia menghancurkan salah satu sudut gunung salju berkeping-keping. Salju di sini membeku dengan rasa dingin yang menakutkan. Ini lebih sulit daripada senjata tajam dari senjata ajaib. Kita bisa melihat betapa kuatnya itu. Kaisar Dewa beratnya 7. Benar-benar mengerikan. Mata Luming berkilat dengan bermartabat. Ini masih dalam lingkungan seperti itu. Serangan Kyushu Han pertama-tama menerobos hawa dingin di sini, yang telah mengimbangi sebagian dari kekuatannya, dan kemudian menembus dinding angin. Kekuatan yang tersisa sangat lemah, tetapi masih sangat merusak Luming. Jika tidak melemah, Luming pasti sudah hancur berkeping-keping. Sua. Luming tidak berhenti, cukup singkirkan peti mati tembaga itu, menuju kedalaman gunung salju dengan cepat terbang. Jelas, pihak lain tidak lagi mengkhawatirkan peti mati tembaga itu. Percuma terus membawa peti mati tembaga itu. Lebih baik simpan saja dan percepat kecepatan kamu sendiri. Seperti yang diharapkan, bocah ini miskin dalam keterampilan. Aku akan mengejarnya untuk membalaskan dendam tuan kecil. Kyushu Han minum dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh bahkan lebih dingin. Dia bergegas ke Luming. Jarak antara kedua belah pihak secara bertahap semakin dekat. Mengi. Angin dingin melolong, dan Luming tiba-tiba menggigil. Sungguh dingin yang mengerikan, itu. Mata Luming tiba-tiba cerah. Di depan, ada glasier canyon yang sangat besar. Dari ngarai gletser, hawa dingin yang mengerikan bertiup. Sebenarnya, ada jejak angin yang melewati angin kencang, yang membuat Luming merasa kedinginan. Sungguh menakjubkan. Tapi sekarang, tempat ini, bagi Luming, adalah tempat impian. Tanpa ragu, Luming langsung bergegas ke ngarai gletser. Tidak, jangan biarkan dia masuk. Kyushu meraung. Dia juga merasakan kengerian hawa dingin di ngarai gletser, yang membuatnya merasa ketakutan. Jika Luming Chong diizinkan keluar, aku khawatir hal-hal akan melawannya. Ledakan. Pria besar dengan Kyushu bergerak lagi. Serangan mengerikan bergemuruh di Luming. Luming menarik Gale Bed dengan seluruh kekuatannya, dan ada energi angin yang kuat, membentuk dinding angin di belakangnya. Suara keras, energi yang mengerikan, mengalir ke Luming. Luming batuk darah dan terluka lebih parah. Namun, dengan bantuan kekuatan ini, kecepatan Luming tiba-tiba bertambah cepat dan melesat ke ngarai gletser. Begitu dia bergegas ke ngarai gletser, Luming bergerak maju dengan cepat. Di sekelilingnya, angin kencang bertabrakan dengan hawa dingin, dan ledakan keras terdengar, akhirnya menghalangi hawa dingin di sekitarnya. 3862. Luming bergegas ke ngarai gletser dengan luka-luka, dan memblokir serangan dingin yang mengerikan di ngarai dengan energi manik-manik badai. Kyushu Han dan yang lainnya sangat marah dan bergegas ke ngarai. Begitu mereka berlari ke ngarai, wajah mereka berubah dan menjadi sangat ketakutan. Ah! Membantu. Beberapa anggota yang lebih lemah dari kelompok bajak laut kerangka darah berteriak ngeri. Tubuh mereka ditutupi dengan lapisan es, yang menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh dan berubah menjadi lapisan es armor. Pencapaian ini hanya ada dalam 4 aspek Kaisar Ilahi. Mereka langsung dibekukan dan dibekukan menjadi manusia es. Mereka tidak bisa bergerak. Ini seperti beberapa batu yang jatuh ke bumi dan hancur berkeping-keping.
Hanya yang kuat dengan lebih dari 4 tingkat Shen Huang yang bisa menghalangi hawa dingin di sekitar mereka. Namun, itu tidak begitu baik. Satu persatu, mereka pecah dengan kekuatan ilahi untuk melawan, dan kemudian mundur dengan liar. Ketika mereka meninggalkan ngarai Gletser, mereka duduk bersila satu demi satu untuk menahan dingin. Untuk sementara waktu, hanya Kyushu yang masih berada di ngarai Gletser. Binatang kecil, apakah menurutmu bersembunyi di sini dapat menghindari pengejaran kelompok bajak laut kerangka darahku? Belum ada orang yang ingin dibunuh oleh kelompok bajak laut kerangka darahku yang dapat melarikan diri dari langit yang hidup. Kyushu minum dengan penuh semangat, cahaya matanya ganas, dan kesempatan untuk membunuh terus menyala. Ada begitu banyak omong kosong. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Luming mencibir, suara menghina terdengar, dan kemudian terus terbang menuju kedalaman Gletser Canyon. Jenggot di wajahnya gemetar, dia mengertakkan gigi dan terus mengejar Luming. Namun, semakin dalam kamu masuk ke ngarai, hawa dinginnya akan semakin mengerikan. Tampaknya segala sesuatu dapat dibekukan, dan semua partikel di alam semesta akan dibekukan. Bahkan dengan kultivasi pria hebat berjanggut Kyu, sulit untuk menolaknya dengan mudah. Dia perlu berkonsentrasi pada 10 tingkat keterampilan untuk melawannya. Namun, dengan cara ini, kecepatan Kyushu Han sangat berkurang, yang hampir sama dengan Luming. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa mengejar Luming. Mereka mengejar satu sama lain dan melarikan diri, dan dalam sekejap mata, mereka pergi jauh ke dalam ngarai Gletser sejauh ribuan mil. Suara mendesing. Angin dingin yang menakutkan melolong. Ngarai Gletser ini sangat dalam. Itu telah menempuh ribuan mil, tetapi belum mencapai akhir. Di depannya, kita masih belum tahu seberapa dalamnya. Menyentuh. Menyentuh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di tanah, dan kemudian dari segala arah, sosok-sosok besar muncul. Angka-angka ini adalah kera. Kera jenis ini seputih salju dan kuat, memegang segenggam senjata yang terbuat dari es. Kera-kera ini, seolah tidak takut dingin di sini, meraung ke arah Luming dan pria berjanggut itu. Semua jenis senjata diledakkan ke arah Luming dan pria besar dengan Kyushu. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Sebelum mereka dekat, Luming merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan semacam ini sama sekali bukan yang bisa ditahan Luming dengan kekuatannya sendiri. Luming hanya bisa mengandalkan kekuatan Gale Bat, angin kencang bertiup kencang. Begitu monyet merasakan angin kencang, mereka tampak sangat ketakutan. Setelah setengah dari serangan, mereka tiba-tiba mundur dengan tajam, dan membuka jarak antara mereka dan Luming. Di sisi lain, terjadi pertempuran yang luar biasa. Lebih dari selusin kera, menuju pria berjanggut itu, melancarkan serangan sengit. Kekuatan kera ini mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pria hebat berjanggut Kyu. Tapi di sini, kekuatan pria hebat berjanggut Kyu sangat ditekan. Namun, kera ini seperti ikan di air, dan bahkan dapat menyerang dengan bantuan hawa dingin yang menakutkan di sini. Di bawah pasang surut, pria hebat berjanggut Kyu terpaksa mundur dan berada dalam keadaan kebingungan. Puff! Kyushu secara tidak sengaja tersapu, dan luka besar muncul di tubuhnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka tersebut, karena darah tersebut benar-benar membeku. Terkutuk. Pria besar berjanggut Kyu meraung di dalam hatinya dan terkejut serta marah. Ketika kami melihat pria berjanggut Kyu terluka, lebih banyak kera menyerbunya. Bahkan monyet-monyet yang telah membunuh Luming menyerahkan Luming dan membunuh Kyushu. Kyushu bahkan lebih marah. Di lingkungan seperti itu, dikelilingi oleh begitu banyak kera, kemungkinan besar dia akan jatuh di sini. Berakal kecil, kamu bisa tinggal di ngarai ini sepanjang hidupmu. Akhirnya, pria besar berjanggut Kyu mengeluarkan raungan yang tidak rela, dan tubuhnya dengan cepat mundur dan menghilang dari pandangan Luming. Haha. Luming mencibir dan merasa lega. Akhirnya, dia menyingkirkan tuan dari kelompok bajak laut kerangka darah, meskipun itu hanya sementara. Kemudian, Luming duduk bersila, dan ada aliran energi yang stabil dari setiap sel di tubuhnya untuk memperbaiki cedera Luming. Tidak lama kemudian, cedera Luming sembuh, tidak hanya itu, tetapi juga karena menginspirasi sedikit potensi, sehingga kultivasi Luming menjadi lebih kuat. Di sini, ini tempat yang bagus untuk berlatih. Dengan hawa dingin di sini, mungkin aku bisa terus merangsang potensiku, merasakan hawa dingin di sekitarnya. Luming menunjukkan warna pemikiran. Di sini, bagi orang lain, adalah seorang jedi, tetapi baginya, itu belum tentu, mungkin tempat praktik yang suci. Dia adalah tubuh tabu. Selama dia memiliki potensi, dia dapat terinspirasi oleh kekuatan eksternal dan mewujudkan transisi tersebut. Tapi Luming tidak bisa membiarkan dirinya terkena hawa dingin di luar sekaligus. Dengan bantuan kekuatan eksternal, pasti ada batasannya. Ketika kekuatan eksternal terlalu kuat, itu tidak dapat digunakan, tetapi akan langsung dibunuh.
Jelas, hawa dingin di luar ngarai sudah cukup untuk membekukan Luming sampai mati. Itu hanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah. Huhu. Luming memanipulasi badai di dalam Gale Bed, mengungkapkan celah. Segera, hawa dingin masuk. Ketika hawa dingin masuk, Luming segera menutup pertahanan angin kencang untuk mencegah masuknya hawa dingin lainnya. Dingin sekali. Bahkan jika itu hanya gumpalan dingin yang menutupi tubuh Luming, Luming merasakan dingin yang menusuk tulang. Dingin ini terlalu mengerikan, sepenuhnya menembus ke dalam setiap sel, bahkan partikel yang lebih kecil dari sel, untuk menghentikan semua partikel bergerak. Hentikan. Di seluruh tubuh, itu diblokir oleh 60 triliun sel, dan ditutupi oleh 60 triliun sel. Tapi, tetap saja sangat dingin, dinginnya tak terkira. Luming tampaknya berada di gudang es selama 10.000 tahun. Giginya berdecak dan berdegup kencang, dan darahnya seperti berubah menjadi es. Namun, Luming akhirnya bertahan dan berhasil menahan perasaan dingin itu. Pada saat yang sama, potensi selnya juga terstimulasi. Luming merasa kultivasinya telah meningkat. Promosi semacam ini, sangat luar biasa, jelas bisa dirasakan. Ini sangat efektif. Luming sangat gembira dan matanya cerah. Jika dia terus berlatih seperti ini, dia merasa bahwa dia akan segera dapat menembus tingkat ke-9 Senjun. 3863. Dinginnya ngarai Gletser benar-benar bermanfaat. Itu bisa sangat merangsang potensi Luming. Luming sangat senang dan berniat untuk terus berlatih di sini. Segera, Luming mengendalikan angin kencang lagi, mengendurkan celah, menggigil, dan kemudian mencoba menahan dinginnya. Tubuhnya terlihat dengan mata telanjang, ditutupi lapisan es, yang telah membekukan otot, tulang, darah, dan organ dalam Luming. Ini sangat berbahaya. Orang biasa membeku seperti ini. Vitalitas mereka harus punah dan mereka harus dibekukan sampai mati. Namun, karena ini, kita dapat merangsang potensi kita. Di dalam selnya, ada aliran energi yang terus-menerus. Setelah rasa dingin ini benar-benar terhalang, Luming merasa kultivasinya sedikit meningkat. Di sekitar, kera putih salju itu, saling memandang, tidak tahu bagaimana menghadapi penyerbu asing ini. Namun, mereka sangat takut dengan panasnya angin kencang, jadi mereka hanya bisa berkeliaran dan tidak berani menyerang Luming. Melihat pemandangan ini, Luming benar-benar lega dan mengabaikan monyet-monyet itu dan terus berlatih. Tidak ada waktu untuk latihan. Dengan cara ini, 10 hari terakhir telah berlalu. Ledakan. Pada hari ini, napas Luming tiba-tiba naik, seperti asap bergulung ke langit. Dewa Raja 9 berat. Setelah 10 hari berlatih, pencapaian Luming meningkat dari 8 menjadi 9. Kecepatan ini sangat menakutkan. Luming sangat puas. Kekuatan tiran sangat ditingkatkan oleh kekuatan tiran. Sekarang, di hadapan Ling Yue, seorang kaisar semu, Luming yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Ling Yue bahkan tanpa manik-manik gravitasi. Tentu saja, premisnya adalah Ling Yue tidak mengeluarkan busur elf berdarah. Di hadapan si uji tingkat kuasi kekaisaran, Luming juga pasti akan menang. Sekarang, di bawah kaisar alam semesta, Luming yakin bahwa dia memiliki sedikit saingan. Aku tidak tahu apakah orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah itu telah mundur. Pergi dan lihatlah. Luming menyatukan napasnya. Setelah napas menjadi tenang, tubuhnya berkedip dan terbang menuju bagian luar ngarai Gletser. Tak lama kemudian, Luming datang ke pinggiran ngarai Gletser. Segera setelah aku sampai di pinggiran Glasiar Canyon, aku melihat beberapa sosok duduk bersila di luar Glasiar Canyon, menghalangi jalan keluar dari Glasiar Canyon. Itu adalah bajak laut kerangka darah. Orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah juga membuat barisan besar di luar. Arai besar cahaya, membentuk lapisan cahaya, menutupinya, digunakan untuk menahan dingin di luar. Begitu Luming muncul, mata dingin seorang Dawson beralih ke Luming. Binatang kecil, kamu akhirnya muncul. Kapan aku bisa melihatmu bersembunyi? Pria besar berjanggut panjang, di matanya, akan berubah menjadi substansi. Seperti dua pedang tajam, dia menikam Luming. Aku baru saja keluar untuk menemuimu. Kamu masih di sana. Kamu menunggu. Aku nyaman di dalamnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Luming menyeringai, lalu melintas, dan terus berjalan menuju lembah yang dalam, meninggalkan Han berjanggut ganas dan yang lainnya. Karena anak buah Kyusu masih di sini, Luming pasti tidak bisa keluar sekarang. Meskipun dia telah dipromosikan ke tingkat kultivasi baru, tetapi di hadapan Kyusu Han dan yang lainnya, hasilnya tidak akan berbeda dari sebelumnya. Dia mampu melawan 6 orang berat kaisar, sepenuhnya mengandalkan manik-manik angin yang kuat.
Mengandalkan kekuatannya sendiri, itu terlalu jauh dari 6 Shen Huang, apalagi 7 Shen Huang. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa bersaing dengan Kyushu dan orang besar lainnya. Oleh karena itu, meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, namun tidak dapat mengubah situasi saat ini. Hanya bisa kembali ke ngarai, terus berlatih. Setelah kembali ke ngarai, ini terobosan. Potensi yang tersimpan dalam sel telah benar-benar habis, dan kita harus terus menyerap energi. Pikir Lu Ming, lalu mengeluarkan manik tulang, mulai menyerap. Untuk kultivasinya saat ini, jika dia ingin menyimpan sel-sel di tubuhnya sepenuhnya, dia perlu mengonsumsi energi yang luar biasa. Setelah 5 atau 6 bond bed berturut-turut, energi Lu Ming di tubuhnya akhirnya penuh, dan kemudian dia terus berlatih. 1 hari, 2 hari, 10 hari, 20 hari. Setelah sebulan, kultivasi Lu Ming masih belum ada terobosan. Dewa Raja 9 berat, 1 langkah, adalah Kaisar. Untuk memasuki ranah Dewa dan Kaisar, inti bintang di tubuh harus diubah seluruhnya menjadi bintang. Bahkan jika kamu masuk ke dalam kuasi Kaisar, 9 cincin bintang di luar inti harus diintegrasikan menjadi 1. Tentu saja, Lu Ming adalah tubuh yang tabu, yang sama sekali berbeda dari praktik tradisional. Tidak ada inti bintang atau cincin bintang di tubuhnya. Dia menilai kultivasinya berdasarkan energi kekuatan tabu. Namun demikian, kuasi kelas kekaisaran masih menjadi penghalang, tidak mudah untuk ditembus. Setelah menunggu potensi selnya benar-benar habis, kultivasinya belum menembus kaisar. Lu Ming hanya bisa terus mengeluarkan manik-manik tulang dan menyerapnya. Setelah potensi selnya penuh lagi, manik-manik tulang di tubuhnya telah habis seluruhnya. Itu benar-benar menghabiskan energi. Ketika aku sampai ke alam dewa, energi yang dikonsumsi akan semakin mengerikan. Sepertinya aku harus menyimpan lebih banyak harta energi tinggi. Lu Ming berpikir. Banyak harta berenergi tinggi, seperti obat-obatan ilahi, dan beberapa dewa, seperti manik-manik tulang, mengandung banyak harta esensi kehidupan. Selama kurun waktu tersebut, Lu Ming juga mendapat banyak ramuan ajaib yang mengandung energi besar, yang bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, Shenjing juga mengandung energi, tetapi terlalu jarang. Butuh waktu dan energi untuk diserap, jadi ini bukan pilihan pertama Lu Ming. Setelah penyimpanan potensi sel selesai, Lu Ming terus berlatih. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Pada hari ini, nafas Lu Ming mencapai klimaks, dan tiba-tiba sebuah ledakan besar keluar. Kemudian, napasnya naik dengan cepat. Itu seperti letusan gunung berapi, membubung ke atas, seolah tidak ada habisnya. Di penghujung hari, napasnya 10 kali lebih tinggi dari sebelum berhenti. Kaisar menjadi. Lu Ming bergumam, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah beberapa bulan berlatih keras, dengan bantuan hawa dingin yang mengerikan di luar, Lu Ming akhirnya mematahkan belenggu dan bergegas ke kelas kuasi kekaisaran, dan kekuatan tempurnya melonjak. Lu Ming yakin bahwa kekuatan tempurnya saat ini benar-benar berada di puncak tingkat kuasi kekaisaran di seluruh alam semesta. Belum lagi yang tak terkalahkan di bawah kaisar, hampir sama. Seperti Ling Yue dan Xiu Wuji, dia bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Namun, kekuatannya, dan Kyushu Han dan orang lain, masih banyak celah. Lu Ming kembali keluar ngarai lagi, dan melihat Kyushu dan orang Han lainnya, masih menunggu di sana. Lu Ming hanya bisa kembali ke ngarai dan terus berlatih. Tentu saja kultivasi harus dilepaskan. Terlalu sulit dan sulit untuk ditembus. 3864. Jika ingin menerobos alam ketuhanan, sangat sulit melakukannya dalam waktu singkat. Kalaupun ada hawa dingin yang mengerikan untuk merangsang potensi, itu akan memakan waktu lama. Selain itu, dia memiliki sedikit sumber daya. Meskipun dia masih memiliki beberapa sumber daya, itu mungkin tidak cukup baginya untuk menembus alam dewa. Oleh karena itu, kita dapat memperlambat terobosan. Lu Ming berencana untuk berlatih seni rahasia terlebih dahulu. Ada 2 jenis 3000 seni rahasia kuno dan ratusan seni rahasia umum. Pada awalnya, dia membeli 150 jenis seni rahasia umum dari anak buah Sueming, dan dia juga mendapat ratusan jenis seni rahasia di tanah harta karun kehidupan dan surga jiwa. Ada begitu banyak seni rahasia yang aku tidak punya waktu untuk berlatih baru-baru ini. Sekarang, karena aku terjebak di sini, aku hanya ingin berlatih dengan baik. Kendalikan angin kencang dan tutupi dirinya di dalamnya. Lu Ming duduk bersila, tidak terpengaruh oleh hawa dingin di luar, dan memahami seni rahasia dengan sepenuh hati. Sekarang, Lu Ming akrab dengan semua jenis seni rahasia. Dengan pendalaman kultivasinya, kekuatan tabu terus meningkatkan pemahamannya. Dia memahami seni rahasia umum ini dengan kecepatan luar biasa. Keterampilan rahasia. Dalam beberapa jam, kamu dapat memahaminya dengan sukses.
Dalam satu hari, dia dapat memahami beberapa jenis seni rahasia, mengubahnya menjadi seni rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam sel. Dalam sekejap mata, dalam 4 bulan terakhir, ratusan seni rahasia telah sepenuhnya dikembangkan. Sekarang, ada 1000 jenis seni rahasia yang dikuasai oleh Luming. Ya, hanya 1000. Misteri-misteri ini semuanya inklusif dan memiliki semua jenis. Selama kamu memikirkannya, mereka akan meledak seperti badai. Setelah berhasil mempraktikkan seni rahasia ini, Luming mulai fokus pada 2 jenis seni rahasia kuno, teknik fragmentasi hebat dan keterampilan angin roh yang hebat. Kekuatan dari 3000 seni rahasia kuno tidak kalah kuat dari seni rahasia asli. Khusus untuk talenta super cerdas, mereka dapat membuat kemajuan pesat, dan kekuatan pada tahap awal lebih kuat daripada seni rahasia asli. Ini adalah keterampilan rahasia yang paling cocok untuk dipraktikkan Luming. Secara alami, Luming harus menghabiskan lebih banyak energi untuk berbicara. Luming berencana untuk mempraktikkan fragmentasi hebat terlebih dahulu. Fragmentasi hebat adalah satu langkah lagi dari awal. Begitu dimulai, kekuatannya akan meningkat secara dramatis, setara dengan skill angin roh yang hebat. Masih terlalu lambat untuk memahaminya sendirian. Omong-omong, kera-kera itu. Mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah monyet. Awalnya, kera-kera itu mengepung Luming, tetapi setelah beberapa bulan dikepung, kera-kera ini tampaknya kehilangan kesabaran. Beberapa dari mereka sudah pergi. Hanya 5 atau 6 orang yang masih berada di sekitar Luming. Luming berencana menggunakan monyet-monyet ini sebagai lawan untuk mempraktikkan seni rahasia kuno. Sua. Luming pergi ke salah satu kera. Kera itu segera menatap Luming dengan hati-hati, terutama karena takut akan badai. Namun, saat berikutnya, Luming langsung membuka cakupan angin kencang, dan membiarkan kera itu menghadapi Luming secara langsung. Ayo! Luming berbisik. Kera itu melihat bahwa angin kencang telah menjauh di tengah jalan, dan matanya menunjukkan kesempatan membunuh yang ganas. Dia ragu-ragu sedikit. Dengan raungan dan langkah berat, tubuhnya yang besar bergegas menuju Luming, membawa angin dingin yang bersiul. Kera itu memegang es loli seputih salju di tangannya dan menariknya ke arah Luming. Angin dingin bersiul, es loli akan menjadi ruang yang memompa ledakan, dingin yang mengerikan, seolah membekukan segalanya. 6 kali kekuatan tempur, fragmentasi hebat. Luming minum, dan langsung mengeluarkan 6 kali kekuatan tempur. Tentu saja, dia masih tidak bisa melepaskan kekuatan tempur 6 kali secara instan. Nyatanya, dia mulai memicunya sejak lama, dan sekarang berhasil. Kultivasi tingkat kuasi kaisar memicu 6 kali kekuatan tempur, yang membuatnya penuh dengan kekuatan tanpa akhir. Dia menjalankan operasi fragmentasi besar dan bertemu dengannya dengan satu tangan. Kapan? Dia akan memecahkan es di tangannya. Putuskan untukku. Luming minum, dan kekuatan teknik penghancur yang hebat terus-menerus pecah. Dia ingin menghancurkan segalanya. Dingin, di bawah pengaruh fragmentasi besar, terus-menerus terkoyak, bahkan kekuatan raksasa yang mengerikan pun terkoyak. Menyentuh. Tubuh Luming tiba-tiba mundur, lalu berhenti setelah mundur beberapa ratus mil jauhnya. Tubuhnya telah tertutup lapisan es, retakan telapak tangan, darah DC. Kera itu, bagaimanapun, tidak sejauh Luming. Dengan satu gerakan, Luming benar-benar dikalahkan. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatannya sendiri saja sudah cukup untuk membunuh 3 eksistensi kaisar, dan dia masih bukan lawan dari kera ini. Mengaum. Kera itu ditolak, lebih marah, meraung, dan terus membunuh Luming. Es loli, seperti gunung, menekan Luming. Gravity Bats. Hati Luming bergerak, dan 3 manik-manik gravitasi terbang keluar. Gravitasi yang mengerikan menutupi kera. Diselimuti gravitasi, tubuh kera sedikit bergetar, tampaknya sangat terpengaruh. Kemudian, Luming juga bergegas untuk melakukan teknik fragmentasi hebat dan menamparkan kera dengan satu tangan. Ledakan. Raungan mengejutkan lainnya, kali ini, keduanya sama, pada saat yang sama mundur 100 mil. Jika berhasil, datang lagi. Mata Luming cerah, menunjukkan sedikit kegembiraan. Benar saja, di tengah perang, itu adalah cara terbaik untuk mengolah seni rahasia. Setelah bertarung dengan kera selama beberapa gerakan, Luming merasa bahwa dia memiliki pemahaman baru tentang fragmentasi hebat. Dan kera itu, yang lebih gila, meraung untuk membunuh Luming. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan bertarung terus-menerus. Di tepi, ada kera lain yang juga ingin menyerang Luming, tetapi Luming mengendalikan angin kencang dan berguling ke arah monyet tersebut, yang membuat mereka takut untuk mundur. Dengan cara ini, Luming dan kera bertarung selama ratusan gerakan. Kera itu pucat dan lelah dan harus mundur.
Lu Ming juga mengambil kesempatan untuk beristirahat. Setelah Lu Ming beristirahat dengan baik, dia menjauh dari angin kencang dan bertarung dengan kera lain. Dengan cara ini, selama 3 hari berturut-turut, Lu Ming bertarung dengan kera. Hari keempat. Menyentuh. Kera putih salju mundur dengan keras selama 200 li. Lu Ming, sebaliknya, mundur hanya beberapa dekade. Lu Ming akhirnya berada di atas angin. Teknik kataklastik yang hebat, akhirnya dimulai. Lu Ming menunjukkan kegembiraannya. Awalnya, dia sudah berlatih teknik fragmentasi hebat sampai tingkat tertentu, dan itu tidak jauh dari pintu masuk. Setelah 3 hari konfrontasi terus-menerus, dia akhirnya mempraktikkan teknik fragmentasi hebat ke level awal, membuatnya mencapai level yang sama dengan skill angin roh yang hebat, dan kekuatannya melonjak. Bunuh gelombang. Lu Ming minum dan terus membunuh kera itu. Telapak tangannya terus menembak, dan setiap telapak tangannya memiliki kekuatan fragmentasi yang hebat. Dengan setiap tembakan telapak tangan, ruang diguncang dan retakannya seperti sarang laba-laba. Kera mencoba melawan, tetapi tidak dapat berhenti, terus-menerus mundur, tangannya dari Asloli, juga muncul retakan. 3865. Lu Ming memaksa kera untuk mundur, hanya untuk melawan, bukan untuk melawan. Mengaum. Di tepi, beberapa monyet lainnya terus berteriak dan melompat, mencoba menyerang Lu Ming, tetapi mereka semua terhalang oleh angin kencang. Mau menyerang. Nah, biarkan 2 lagi masuk. Hati Lu Ming bergerak, ruang lingkup badai, dan memindahkan beberapa. Mengaum. Segera, 2 kera bergegas ke Lu Ming, dan yang lainnya di depan mereka, total 3. 3 kera putih salju, melakukan serangan berbeda, membunuh Lu Ming pada saat bersamaan. Ayolah, skill angin roh yang hebat, skill fragmentasi yang hebat. Lu Ming minum dan menggunakan 2 seni rahasia kuno. Seluruh orang, terbungkus badai yang aneh, di dalam, dengan fragmentasi kekuatan yang hebat. Sua-sua, 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 sua-sua. Ada ledakan besar di area ini, dan kehampaan runtuh. 1 orang, 3 kera, bertarung dengan sengit. Segera setelah pertempuran pecah, Lu Ming dikalahkan oleh 3 kera. Alasan utamanya adalah salah satunya lebih kuat dan lebih kuat. Lu Ming terpaksa mundur. Bagus, bagus, ini menarik, jadi ada tekanan. Lu Ming lebih bersemangat daripada terkejut. Ledakan. Begitu tubuhnya bergetar, semua sel bergetar. Di antara mereka, ada ratusan seni rahasia yang menyerang, semuanya pecah. Tubuh Lu Ming memancarkan kecemerlangan-cemerlang, yang memiliki beragam warna. Ada ratusan warna yang disebabkan oleh ledakan ratusan seni rahasia. Di sini, tidak ada orang luar, Lu Ming tidak keberatan, biarkan seni rahasia ini terwujud. Pada saat yang sama, Lu Ming melancarkan serangan besar dengan fragmentasi hebat dan keterampilan Shen Feng yang hebat. Lu Ming dapat dikatakan telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan serangan ketiga kera tersebut, namun masih tertinggal. Namun, tekanan dapat merangsang potensi. Lu Ming menikmati perang semacam ini. Setelah beberapa ratus jenis perang, ketiga monyet itu lelah dan mundur satu persatu. Lu Ming juga mengambil kesempatan untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, dia terus bertarung. Dalam konfrontasi yang sengit ini, tidak hanya 2 misteri kuno yang telah dilatih, tetapi bahkan misteri biasa lainnya juga telah dilatih, dan panasnya menjadi lebih kuat. Lain kali, Lu Ming ada di sini untuk berlatih. Awalnya, Lu Ming dan ketiga kera itu bertarung. Pada awalnya, dia bukan tandingannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mampu menghadang serangan ketiga kera tersebut. Sebulan kemudian, Lu Ming bisa menggambar dengan 3 kera. Selanjutnya, Lu Ming terus mundur dari badai dan bertarung dengan 5 kera. Waktu berlalu, setengah tahun terburu-buru. Sudah setahun sejak Lu Ming memasuki Ngarai Gletser. Setelah periode latihan ini, penguasaan seni angin dewa yang hebat dan fragmentasi hebat Lu Ming telah meningkat pesat. Dengan peningkatan api, kekuatan secara alami akan meningkat, dan kekuatan tempur Lu Ming secara keseluruhan juga akan meningkat. Sekarang, Lu Ming tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungnya dan kondisi seperti apa yang bisa dia tangani. Tapi ada satu hal, Lu Ming bisa yakin, Kaisar biasa 3 kali lipat, dia bisa dengan mudah membunuh. Yang perlu disebutkan adalah bahwa bola telah berevolusi untuk mencapai 3 tingkat Shen Huang dan Shen Huang dengan seluruh kekuatannya. Dia mampu menyerang dan membunuh Shen Huang 5 kali dengan seluruh kekuatannya. Ini membuat moral Lu Ming lebih memadai.
Aku tidak tahu apakah orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah masih ada. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mencoba menyerangnya. Lu Ming berpikir. Kekuatan yang tentu saja, tidak bisa menjadi Shen Huang 6 berat, Shen Huang 7 lawan berat, tetapi periode waktu ini, dengan peningkatan angin roh yang hebat, dia dapat menarik angin kencang yang lebih kuat dari manik angin yang kuat. Untuk menghadapinya pria berjanggut, dia harus lebih percaya diri. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh Kyushu, kamu masih dapat mengambil kesempatan untuk keluar. Sekarang, sudah setahun sejak mereka memasuki aula jiwa kehidupan bingsuan. Dia telah terjebak di sini. Aku tidak tahu situasinya seperti apa. Lu Ming tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lu Ming, terlindung oleh angin kencang, kembali ke pinggiran ngarai. Di luar ngarai, pertempuran besar sudah penuh, dan orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah masih ada. Orang-orang ini tidak menyerah. Lu Ming sedikit terdiam. Bocah kecil, kapan kamu bisa tinggal? Aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Begitu dia melihat Lu Ming, lelaki besar Kyushu menunjukkan niat kuat untuk membunuh, lebih kuat dari sebelumnya. Yah, aku lebih muda dari itu. Siapa yang punya lebih banyak waktu? Tidak pasti. Ayo habiskan. Lu Ming tidak senang. Namun, Lu Ming tidak mundur kali ini. Dia mencari-cari kesempatan untuk melarikan diri. Menyentuh. Tiba-tiba, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju bagian luar ngarai Gletser. Adegan ini langsung menginspirasi Kyushu dan orang lain. Bocah ini tidak sabar. Jika kamu ingin menerobos, kamu bisa memblokirnya untukku. Pria besar dengan Kyushu menyampaikan suaranya kepada orang lain. Orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah dibagi menjadi barisan depan dan belakang. Mereka memiliki napas yang kuat dan menjalin satu sama lain. Mereka berkumpul bersama dan siap melancarkan serangan guntur. Mereka tidak berani gegabah karena tahu angin kencang. Bear lebih besar dari. Angin kencang di tangannya menghembuskan kekuatan angin. Sekaligus, angin melolong, membentuk tornado besar, menyapu segala arah, berguling ke arah bajak laut kerangka darah. Pecahkan untukku. Pria besar berjanggut Kyu minum dan melompat. 7 napas berat kaisar meledak sepenuhnya. Tangannya terus meraih keluar. Beberapa cakar kerangka gelap menangkap tornado. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan bersama, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, bumi yang bergetar dan kehampaan yang runtuh. Saat berikutnya, wajah pria berjanggut itu berubah dengan liar. Awalnya menurutnya jurus ini cukup untuk mengalahkan angin kencang yang dikeluarkan oleh Lu Ming, karena setahun yang lalu, ia dengan mudah mematahkan angin kencang yang dikeluarkan oleh Lu Ming. Tapi kali ini, itu tidak pecah dan diblokir. Sudah diblokir, oke. Mata Lu Ming cerah. Dia tidak yakin apakah angin kencang yang ditarik dapat memblokir serangan pria besar dengan Kyushu. Dia lega melihat adegan ini. Kemudian, matanya mengeluarkan mesin pembunuh yang dingin. Dia hanya ingin bergegas keluar dan keluar dari sini, tapi sekarang dia berubah pikiran. Bagaimana dia bisa rela pergi tanpa membayar harga yang menyakitkan kepada para perompak ini? Bola berubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mendesak teknik angin roh yang hebat dengan seluruh kekuatannya. Di dalam manik badai, angin kencang lainnya ditarik keluar. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan ruang terkoyak seperti tahu. Angin kencang menyapu orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah, dan kecepatannya luar biasa. 3866. Kecepatan angin kencang, terlalu cepat, seperti kilat. Orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah tidak punya waktu untuk menghindar, jadi mereka diselimuti badai. Seketika itu juga terdengar teriakan. Sejujurnya, Lu Ming sekarang dalam keadaan Shen Feng Shui yang hebat. Kekuatan kuat angin kencang yang diambil dari manik angin kencang sungguh menakjubkan. Jika Kaisar Ilahi kurang dari 6 kali, ia tidak dapat menolak sama sekali. Setelah tertutup, hanya ada satu cara untuk mati. Keberadaan resimen bajak laut kerangka darah, Kaisar Dewa, terpotong menjadi abu oleh angin yang mengerikan. Hanya 3 Master Shen Huang Liu Chong yang tidak mati, tetapi mereka juga mengalami kerusakan parah. Tubuh mereka dalam kondisi compang camping, semuanya memar dan berdarah, dan ada semburan bau barbecue yang keluar. Ada 4 orang tersisa, darah bajak laut. Membunuh. Langkah untuk menang, Lu Ming tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk bernafas. Bola menggumpalkan tombak perak. Lu Ming memegang tombak perak dan menusuknya. Tombak sinar bulan menusuk seorang ahli Shen Huang 6. Master dari 6 tingkat Shen Huang rusak parah oleh angin kencang, dan kurang dari 10% dari 10 kekuatan suksesnya tersisa. Dia meraung pada saat kritis dan melancarkan serangan untuk memblokir tombak cahaya bulan. Namun, tidak banyak yang tersisa dalam dirinya. Meskipun dia memblokir sebagian dari kekuatan tombak cahaya bulan, tidak semuanya diblokir.
Akhirnya, ada seberkas cahaya tombak cahaya bulan, tubuh orang itu tertusuk. Tangan kiri Luming terus berhembus, menampilkan dua jenis misteri kuno. Energi destruktif, terhadap satu sama lain. Luka pihak lain ditambahkan ke luka. Ini sudah sangat putus asa. Di mana kamu bisa memblokir serangan Luming? Energi destruktif menyapu, dan pria itu mengeluarkan jeritan yang tidak rela, dan tubuhnya hancur berantakan di tempat. Seorang Dewa Kaisar 6 orang kuat terbunuh. Dua Dewa Kaisar lainnya 6 kuat, takut mati, mundur gila. Terkutuk. Pria besar dengan Kyusu meraung, dan peluang untuk membunuh begitu kuat sehingga dia sangat marah hingga dia seperti membakar tubuhnya. Dia menyerang dengan liar, dan akhirnya menerobos tornado yang dibentuk oleh angin kencang, lalu membunuh Luming. Namun, Luming telah menunggunya. Begitu pria besar berjanggut Kyu datang, Luming segera mengendalikan teknik angin roh yang hebat. Dari manik angin yang kuat, angin kencang yang kuat ditarik dan menyapu pria besar dengan Kyusu. Energi dalam Gale Bat tidak ada habisnya. Pada awalnya keberadaan Gale Bat memang sangat mengerikan. Angin kencang yang berhembus langsung menghancurkan sungai bintang dan mengubah seluruh sungai bintang menjadi daratan angin kencang. Tahun-tahun tanpa akhir sulit untuk dicairkan. Jadi, energi di dalam Gale Bat terlalu kuat. Apa yang ditarik Luming sekarang hanyalah setetes air dalam ember. Luming merasa bahwa jika dia bisa mengeluarkan energi di Gale Bat, dia akan menghancurkan sungai bintang dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, Gale di dalam Gale Bat tidak akan cukup. Angin kencang menyapu, dan pria berjanggut itu terhalang lagi. Luming, sebaliknya, membunuh dua Master Shen Huang Sixong yang tersisa. Dua Master dari 6 tingkat Shen Huang rusak parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Selain itu, hawa dingin di sini sangat luar biasa. Meski tidak sehebat yang ada di Ngarai Gletser, namun juga berdampak besar pada beberapa orang. Mari kita memperlambat mereka. Luming tidak terpengaruh oleh hawa dingin, tetapi juga mendapat berkat dari angin dewa yang besar. Kecepatannya luar biasa. Dia tiba-tiba mengejar dua Master Shen Huang Liuzong dan melancarkan serangan badai. Serangan tombak perak bola dan serangan Luming sendiri berakibat fatal bagi dua anggota resimen bajak laut kerangka berdarah yang terluka parah. Meskipun keduanya mencoba yang terbaik untuk melawan, hasilnya hancur. Setelah serangkaian serangan, Shen Huang Liuzong lainnya terbunuh dan jatuh di tempat. Ah! Binatang kecil, aku akan membunuhmu, aku akan membuat tulang dan abumu patah. Pria hebat dengan Kyusu sangat marah dan terus-menerus terpengaruh. Sayangnya, setelah dia menerobos angin kencang, Luming menghadiahinya dengan sinar angin kencang, yang membuatnya tidak bisa melewatinya. Luming, di sisi lain, adalah untuk membunuh keberadaan Shen Huang Liuzong yang tersisa. Segera, Kaisar terakhir Liuzong, juga mengikuti jejak beberapa orang sebelumnya, dibunuh oleh Luming. Dengan cara ini, satu-satunya orang yang tersisa di resimen bajak laut kerangka darah adalah Kyusu Han. Mata pria besar Kyusu lebar dan bulat, dan rambutnya mengikuti. Tangannya berubah menjadi hitam seperti tinta, mengeluarkan napas dalam-dalam, yang terus-menerus dihembuskan. Kekuatannya sangat mengerikan. Setiap kali meledak, ada ledakan besar di kehampaan. Meski angin kencang yang ditarik oleh Luming sangat kuat, namun bisa dipatahkan dengan beberapa jurusnya. Membunuh. Pria besar berjanggut Kyu minum dan bertepuk tangan di atas angin kencang. Angin kencang mengguncang dan putus secara langsung. Kemudian, sidik jari besar terus menepuk Luming. Namun, Luming masih dari dalam manik badai, mengeluarkan gumpalan kekuatan, menghalangi sidik jari hitam pernis. Hanya ada satu yang tersisa. Luming menatap pria besar dengan Kyusu, dan matanya berbinar karena pembunuhan. Dia tidak ingin pergi seperti ini. Dia ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa tinggal selamanya. Luming memegang angin kencang di tangannya, dan bergegas menuju pria besar berjanggut kuat. Kamu ingin membunuhku, itu di luar kekuatan kita, tangan tirani. Pria besar Kyuksu meraung, telapak tangan meraih, tirani yang tak tertandingi, ruang seperti jenderal dadi kacang untuk dibuka. Bang, bang, bang. Angin kencang yang kuat bertabrakan dengan tangan pria berjanggut Kyu, mengirimkan tabrakan yang keras dan intensif. Dalam sekejap, ratusan tabrakan terjadi. Bagaimanapun, angin kencang itu pecah. Sayang sekali apinya tidak cukup baik untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Luming menghela nafas. Angin kencang yang ditariknya masih kurang kuat. Meskipun dapat memblokir serangan pria besar berjanggut Kyu, itu tidak dapat membawa ancaman fatal bagi pihak lain. Aku mengerti berapa banyak kekuatan yang bisa kamu keluarkan. Ketika kamu kelelahan, itu akan menjadi kematianmu. Pria besar berjanggut panjang meraung. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Gale Bat di tangan Luming tidak ada habisnya.
Selama kekuatan Gale Bat habis, dia akan membuat Luming frustrasi dan membuang kebenciannya. Kali ini, itu benar-benar kerugian besar. Untuk menghadapi Luming, dia membuang banyak waktu. Tanpa mengatakan itu, bawahannya dibersihkan oleh Luming. Jika pemimpin resimen bajak laut kerangka darah mengetahui hal ini, dia pasti akan dihukum. Hanya dengan membunuh Luming kita bisa menebus kesalahan. Oleh karena itu, dia ingin membunuh hati Luming, urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. Pria besar dengan Kyusu meluncurkan serangan terus-menerus, yang membuatnya ingin menghabiskan energi Gale Bat secepat mungkin. Namun, energi Gale Bat tidak ada habisnya, dan Luming terus-menerus menginspirasi energi. Apalagi, Luming juga mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya sendiri. Cahaya tombak bulan membawa energi dari teknik angin dewa yang hebat dan teknik fragmentasi yang hebat, dan meledakkan pria besar berjanggut itu. Sayangnya, dengan satu pukulan Kyusu, serangan Luming dikalahkan. 3867. Kekuatan Luming sendiri, bahkan dengan bola, atau Kyusuhan, ada celah yang besar. Kurasa kita tidak bisa membunuh orang ini. Luming menghela nafas dan mulai memikirkan cara untuk mengungsi. Karena kamu tidak dapat membunuh orang ini, tidak masuk akal untuk mengkonsumsinya. Sudah setahun sejak aku datang ke aula jiwa kehidupan bingsuan. Aku tidak punya kesempatan. Jangan diambil orang lain. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Wah! Di arah di luar gunung salju, sebuah panah datang dengan cepat dan menembak pria besar dengan Kyusu. Cepat, horor cepat. Kekuatan besar, teror besar. Hampir seketika, dia dekat dengan pria besar berjanggut itu. Wajah Kyusu berubah dengan liar. Karena panah ini, dia merasakan krisis yang fatal, yang bisa mengancam nyawanya. Pada saat kritis, Kyusu meraung, dan telapak tangannya yang gelap tiba-tiba melesat dengan busur aneh dan mengarah ke panah. Kapan? Ini seperti dua potong logam yang bertabrakan, menyebabkan serangkaian riak energi, menyebar ke segala arah. Luming dapat dengan jelas melihat bahwa panah itu terus bergetar, mengirimkan kekuatan tembus yang mengerikan. Uff! Pada akhirnya, Kyusu mendengus, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Telapak tangannya yang gelap ditembakkan, dan darah hitam mengalir keluar. Apalagi anak panah itu terus menembaki dirinya, menembus tubuhnya. Ah! Singa, seperti singa salju, mengaum di luar. Ke arah itu, sesosok datang dari langit. Pendatangnya anggun dan anggun, memiliki sikap elegan yang unik, bukan Ling Yuwei, siapa itu? Seluruh tubuh Ling Yuwei diselimuti cahaya hijau. Nafasnya yang kuat membuka langit persegi dan membuat Luming merasa seperti bintang-bintang yang menggantung di langit. Kaisar. Murid Luming menyusut dan berbisik. Itu benar, kultivasi Ling Yuwei telah sepenuhnya mencapai alam Tuhan. Luming tidak akan pernah merasa salah. Tanpa diduga, 1 tahun tidak bertemu, Ling Yuwei telah membuat terobosan besar. Tahukah kamu, sangat sulit bagi Kaisar Semu untuk menerobos ke Kaisar Ilahi. Banyak orang sombong terjebak dalam langkah ini dan tidak tahu sampai kapan. Tapi Ling Yuwei, yang menghilang selama setahun, telah membuat terobosan. Tampaknya Ling Yuwei pasti memiliki petualangan di tahun ini, jika tidak maka tidak akan secepat itu. Seperti Ling Yuwei, monster seperti itu, Tian Jiao, begitu melangkah ke alam Tuhan, kekuatan tempurnya akan melambung tinggi, dan promosinya sangat luar biasa. Aku khawatir kekuatan tempurnya sendiri sudah di atas Luming. Meskipun Luming telah beralih dari 8 aspek Senjun ke Kuasi Kaisar, dia telah menaikkan 2 level, tetapi kedua level ini hanyalah level kecil, dan dari Kuasi Kaisar ke Shen Huang adalah promosi alam besar. Promosi alam besar jauh dari sebanding dengan tingkat kecil. Ling Yuwei memegang busur berdarah di tangannya. Panah barusan ditembak oleh Ling Yuwei dengan busur elf berdarah. Meskipun Ling Yuwei menerobos ke Kaisar dan kekuatan bertarungnya melonjak, masih mustahil bagi Ling Yuwei untuk menyakiti pria berjanggut itu. Dia perlu menggunakan busur roh. Namun, setelah dia menerobos alam dewa, jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan busur raja. Mu Yun, bergandengan tangan untuk membunuh orang ini. Suara Ling Yuwei berdering di telinga Luming. Bagus gelombang. Luming menjawab tanpa memikirkannya, dan kemudian dia menyerang dengan kasar. Huhuhu. Luming mengerahkan keterampilan angin rohnya yang hebat dengan seluruh kekuatannya. Di antara manik-manik angin yang kuat, angin kencang menderu dan menyapu pria besar berjanggut itu. Kemudian, 3 manik-manik gravitasi juga terbang keluar, dan gravitasi yang kuat turun. Meskipun budidaya dan manipulasi 3 manik-manik gravitasi Luming saat ini tidak akan berdampak banyak pada Kyusuhan, dapatkah itu mempengaruhi sedikit? Merasakan niat membunuh Luming dan Ling Yuwei, Kyusu semakin marah.
Hanya karena kalian berdua binatang kecil ingin membunuhku juga. Kamu bodoh yang berbicara tentang mimpi. Tangan kejammu bisa menghancurkan dunia. Kyusu meraung dengan liar. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya hitam. Tangannya bahkan lebih gelap. Dia terus menarik mereka keluar, yang menimbulkan gelombang kekuatan yang mengerikan melawan angin kencang. Udara dipenuhi dengan ledakan yang bergerak. Panah Raja Elf. Ling Yue Jiao, bau tubuhnya, sebatang pohon yang menjulang tinggi muncul. Pohon yang menjulang tinggi ini, mengandung esensi kehidupan tanpa batas, semuanya disuntikan ke dalam tubuh Ling Yue. Sejenak, napas Ling Yue kencang ke atas. Dia membengkokkan busur dan anak panahnya, panah hijau, memadat, memecahkan kehampaan, dan menembak pria besar berjanggut Kyu. Di masa lalu, busur Raja Roh, Ling Yue hanya bisa menembakkan panah, adalah batasnya, konsumsinya sangat besar. Tapi sekarang, Ling Yue tidak hanya bisa menembakkan panah, tapi juga lebih kuat. Wajah Kyusu sangat bermartabat. Telapak tangannya terus berdetak, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Tangannya gemetar hebat. Setidaknya ada puluhan lapisan cahaya hitam di telapak tangannya, yang ditembus panah dalam sekejap. Puff! Kali ini, sepasang tangan pria Kyusu ditusuk, dan panah menembus alisnya. Wajahnya berubah liar. Pada saat kritis, tubuhnya sedikit berputar untuk menghindari titik krusial. Anak panah itu menembus lehernya, meninggalkan lubang darah yang cerah. Jika orang biasa diserang seperti ini, mereka akan mati. Tetapi bagi para master di alam dewa, luka seperti itu bukanlah apa-apa. Kekuatan sihir akan bekerja dan segera pulih. Namun, pada saat itu akan sangat terpengaruh. Sekarang, Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk mendorong Gilbert. Wah! Hembusan angin yang menghanguskan, bergulir, tiba-tiba, pria berjanggut itu diselimuti, rotasi gila memotong. Ah! Pria besar dengan janggut Kyu meraung dan bertarung dengan gila-gilaan. Namun, dia diselimuti angin kencang dan kehilangan kesempatan. Tahukah kamu, angin kencang di Gilbert hampir tidak ada habisnya. Sebelum pria besar dengan Kyusu bergegas keluar, Luming mengeluarkan angin kencang dan berputar di sekelilingnya. Saat angin kencang sedikit lebih kecil, Luming mengeluarkan yang lain. 7 atau 8 angin kencang ditarik terus-menerus, dan pria berjanggut kuat itu akhirnya tidak bisa menahannya. Dia tampaknya telah dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya dan memotong luka yang tak terhitung jumlahnya. Muyun, kamu membuka celah, biarkan aku benar-benar mengakhirinya. Ling Yue berbicara. Luming mengangguk dan membuka celah ke arah Ling Yue. Kyusu hendak bergegas ke celah dan ingin melarikan diri. Namun, untuk menemuinya adalah panah Ling Yue. Wah! Panah yang mengerikan tiba-tiba menembus pria besar berjanggut itu, dan kekuatan kehancuran pecah. Ledakan besar terjadi di tubuh pria berjanggut, yang meledakkan lubang darah besar, dan napasnya layu. Badai tak berujung, ambil kesempatan untuk memotong ke arah pria besar berjanggut. Tidak. Kyusu berteriak putus asa, tetapi setelah beberapa tarikan napas, tidak ada suara. 3868. Kyusu, lelaki besar itu, membuat beberapa teriakan putus asa, dan kemudian tidak ada suara. Dia dirusak parah oleh Ling Yue dengan panah, dan kemudian diselimuti angin kencang dan musnah sama sekali. Seorang guru besar dengan 7 tingkat kaisar ilahi dibunuh oleh 2 generasi yang lebih muda. Sejujurnya, Shen Huang Qihong sangat kuat dan menakjubkan. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Alasan utamanya adalah dia tidak beruntung dan bertemu Luming dan Ling Yue. Mereka bukan hanya roh jahat Tian Jiao, tetapi juga memiliki alat pembunuh yang mengerikan di tangan mereka. Kyusu, pria hebat itu, mati sepenuhnya di tangan pembunuh besar 2 orang. Segera setelah napas Kyusu Han menghilang sepenuhnya, Luming Che melepaskan angin kencang, meraih telapak tangannya di udara, dan terbang ke tangan Luming. Kami akan berbagi harta di dalamnya sama rata. Jalan Luming ke Ling Yue. Kali ini, terima kasih kepada Ling Yue, jika tidak, Luming tidak akan bisa meninggalkan pria berjanggut itu. Apalagi Ling Yue akan datang ke sini, kebanyakan untuk membantunya, yang membuat hatinya sedikit hangat. Karakter Ling Yue, atau bisa, biarkan Luming padanya, lebih percaya. Tidak, cincin penyimpanan ini milikmu, sama seperti aku berterima kasih atas kebaikanku untuk melarikan diri. Senyum Ling Yue, seperti bunga mekar penuh, indah tiada taraf. Mutiara dalam daftar mutiara dunia pantas mendapatkan reputasinya. Kalau begitu aku tidak sopan. Senyum Luming, juga tidak sopan, akankah cincin penyimpanan Kyusu Han disingkirkan? Ngomong-ngomong, tahun ini, aku terjebak di sini. Apa yang terjadi dengan olah jiwa Eswanming? Apakah semuanya musnah? Luming bertanya. Faktanya,
Aku tidak yakin. Setahun yang lalu, setelah aku melarikan diri, aku datang ke tempat yang indah, yang sangat cocok untuk kultivasi aku. Aku berlatih di sana selama setahun, menerobos alam dewa dan pergi. Setelah pergi, aku menemukan tempat ini sesuai dengan arah pelarian asli kamu. Adapun apa yang terjadi di Aula Jiwa Bing Xuanming, aku tidak tahu banyak tentang itu. Jalan Ling Yuwei. Lu Ming mengangguk. Sepertinya Ling Yuwei mirip dengannya. Tidak jelas apa yang terjadi pada Aula Jiwa Bing Xuan. Sejak mereka bertemu lagi, mereka secara alami berniat untuk terus bekerja sama. Segera, keduanya meninggalkan gunung salju, dan kemudian pergi ke kedalaman Aula Jiwa Xuanming Es. Selanjutnya, mereka menemukan beberapa kota atau istana berturut-turut, tetapi isinya semua telah disingkirkan. Jelas, mereka didahului oleh orang lain. Namun, mereka menemukan pemandangan panik. Itulah gedung-gedung ini, mereka semua mumi. Ya, seperti dua kacang polong yang dilihat Lu Ming sebelumnya. Mumi-mumi ini, ada yang berbaring, ada yang duduk, seperti tidur atau berlatih, tiba-tiba tersedot dan berubah menjadi mumi. Ini jelas bukan yang baru, ini adalah warisan dari tahun-tahun tanpa akhir. Ini membuat Lu Ming dan Ling Yuwei bingung. Ini adalah aula kehidupan dan jiwa Bing Xuan, salah satu dari 9 aula jiwa kehidupan di surga kehidupan dan jiwa. Semua orang yang tinggal di sini adalah orang-orang di surga kehidupan dan jiwa. Mengapa orang-orang di aula kehidupan dan jiwa tersedot dalam sekejap? Apakah ini pekerjaan istana surga? Mereka bingung dan hanya bisa melanjutkan. Ledakan. Tiba-tiba, di tempat yang tidak tahu seberapa jauh, terdengar suara gemuruh, dan ruang berfluktuasi dengan mata telanjang, dan ombak naik. Kemudian, ke arah itu, ada pancaran darah yang menembus awan, bahkan di tempat yang cukup jauh. Warna darah dari pancaran cahaya, menembus awan, cemerlang dan mempesona, pancaran ratusan juta zang, tampak luar biasa tak tertandingi. Sebagian besar aula jiwa Xuanming Es terguncang. Apa itu? Kecemerlangan yang cemerlang, apakah ada harta karun? Menurut legenda, surga kehidupan dan jiwa adalah kekuatan yang kuat yang dapat bersaing dengan istana surga. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu dari 9 ruang jiwa kehidupan di surga kehidupan dan jiwa. Pasti ada harta yang tak terbatas. Itu normal untuk memiliki beberapa harta unik yang keluar. Pergi dan lihat. Namun, mereka yang melihat pemandangan ini terbang menuju arah yang terang. Lu Ming dan Ling Yuwei saling memandang, mengangguk diam-diam, dan terbang ke arah Xiaoguang. Mereka sangat cepat, dan segera mereka dekat dengan tanah cahaya. Ini adalah rawa, sekilas tak terbatas. Yang ada di rawa itu bukanlah air, melainkan cairan berwarna merah darah, seperti darah. Cahaya berdarah keluar dari kedalaman rawa. Di sini, jumlah orang melonjak. Banyak pria besar di wilayah bintang kekacauan sihir muncul satu persatu. Seperti kepala klan buaya iblis, orang besar kaisar dewa. Pemimpin sekte iblis kriminal juga orang besar dari 7 tingkat kaisar ilahi. Eksistensi yang kuat, yang muncul di sini, selain mereka, ada juga beberapa orang kuat di 6 dan 5 alam kaisar ilahi. Yang kuat seperti awan. Bahkan jika ada harta, itu milikku. Mereka yang menghalangiku akan mati. Kepala klan buaya iblis minum dengan dingin, dan matanya kejam. Dia melihat sekeliling, sedingin listrik. Haha, nada yang sangat besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah yang pertama di medan bintang kekacauan sihir? Itu konyol. Pemimpin sekte iblis kriminal tidak takut dengan kepala klan buaya jahat dan mencibir padanya. Bunuh kamu cepat atau lambat. Kepala klan buaya iblis menyeringai dan sangat ganas. Kemudian dia membawa orang-orang buaya iblis dan terbang ke rawa yang dalam. Pasukan lain, besar dan kecil, juga terbang ke rawa. Lingkup rawa sangat luas, sehingga banyak orang yang terbang masuk, tidak ramai sama sekali. Lu Ming dan Ling Yuwei juga tertinggal dan terbang ke rawa. Di rawa, angin tenang dan tidak ada angin sama sekali. Di bawah, cairan merah darah semacam itu, terus-menerus mengeluarkan bau darah, bau yang sangat busuk. Tapi saat berikutnya, tiba-tiba semburan aroma, melayang ke hidung Lu Ming dan Ling Yuwei. Itu buah darah. Tiba-tiba, seseorang berseru. Lu Ming juga pernah melihat yang besar, di depan rawa di tengahnya, tumbuh pohon buah-buahan, pohon buahnya tidak tinggi, hanya setinggi orang biasa. Di pohon buah-buahan, ada 7 buah berwarna merah darah, yang mengeluarkan aroma yang memabukkan. Itu buah darah. Mata Lu Ming juga tiba-tiba menatap. Juta buah, tetapi obat ilahi yang sangat berharga, legenda terdiri dari ribuan darah hidup, mengandung esensi kehidupan, praktik menelan, dapat dengan cepat memadamkan kekuatan, meningkatkan perbaikan. 7 buah, berharga, mata banyak orang, berkelap-kelip dengan cahaya panas.
Ini milikku. Segera, seseorang bergerak, dengan kecepatan luar biasa, ke 10.000 buah darah. Keluar dari sini. Membunuh. Orang lain bereaksi untuk datang, juga bergegas ke 10.000 buah darah, melancarkan perang sengit. Saat berikutnya, terdengar teriakan, seseorang terbunuh, darah mengalir ke rawa. Lusinan ahli, dikelilingi oleh Wan Suiguo, melancarkan pertempuran sengit. Segera setelah itu, 7 atau 8 orang jatuh di sini, dan tubuh mereka jatuh ke rawa dan ditelan rawa. Ledakan. Tiba-tiba, atmosfer tebal dan seperti bintang berguling, dan telapak tangan besar penuh sisik muncul. Begitu ditekan, beberapa master bahkan tidak berteriak, dan tubuh mereka meledak. 3869. Telapak tangan penuh sisik dan baju besi membunuh beberapa tuan, salah satunya adalah keberadaan Shen Huang Wuhong. Yang lain terkejut dan mundur. Di langit Wan Sui Guoshu, sesosok besar muncul. Murid banyak orang berkontraksi dengan tajam, menunjukkan ekspresi ngeri. Kepala klan buaya iblis. Sosok besar ini tiba-tiba muncul. Dia benar-benar kepala klan buaya iblis. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Kepala klan buaya iblis minum dingin dan sangat mendominasi. Wajah orang lain sangat jelek, matanya bersinar terang, tetapi meskipun orang-orang ini kejam, tidak ada dari mereka yang berani berbicara balik. Kepala klan buaya iblis adalah salah satu penguasa di wilayah bintang kekacauan sihir. Siapapun yang berani membalas hanya memiliki satu cara untuk mati, kecuali dia adalah karakter dengan peringkat yang sama dengan yang lain. Meski enggan menyerahkan buah darah, mereka hanya bisa mundur. Lu Ming dan Ling Yue tidak berniat bergerak. Namun, Wan Suiguo juga berguna untuk Lu Ming, karena buah dari segala darah mengandung esensi kehidupan, yang dapat diserap oleh Lu Ming dan disimpan sebagai potensi. Namun, itu terlalu berbahaya bagi kepala klan buaya Sammo. Kekuatan pihak lain tidak lebih lemah dari pria berjanggut dari grup bajak laut kerangka darah. Mereka hanya dapat berurusan satu sama lain kecuali kartu mereka dimainkan sepenuhnya dan alat pembunuh besar digunakan. Namun, jika kamu menggunakan alat pembunuh besar di depan begitu banyak orang, bahkan jika kamu dapat menyelesaikan masalah kepala klan buaya jahat, kamu akan diawasi oleh orang lain, dan itu akan lebih berbahaya pada saat itu. Itu tidak layak untuk puluhan ribu buah darah. 2 orang dilewati dari satu sisi. Ledakan. Membunuh. Saat ini, tiba-tiba terjadi perang di beberapa arah lainnya. Sekelompok orang, dalam pertempuran sengit, dari waktu ke waktu seseorang jatuh. Ada juga obat ajaib di arah itu, yang sangat berharga. Hati banyak orang terbakar. Ini hanya masalah memasuki rawa ini. Betapa berharganya harta karun di tengah rawa yang memancarkan sinar cemerlang. Beberapa orang langsung menyerahkan obat ajaib di sini, mempercepat dan terbang ke rawa yang dalam. Harta karun, ini milikku. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Kepala klan buaya iblis sangat mendominasi. Dengan tangisan yang panjang, dia berubah menjadi buaya yang sangat besar. Panjang tubuhnya 10.000 meter, dan seluruh tubuhnya gelap dan penuh dengan roh jahat yang kuat. Begitu ekornya tersapu, puluhan ahli tersapu dan tubuhnya meledak. Mengaum. Anggota kuat lainnya dari klan buaya iblis juga muncul dan mengikuti pemimpin klan dari klan buaya iblis dan berguling menuju rawa yang dalam. Orang-orang dari sekte jahat, ikuti aku. Dengan raungan, penguasa sekte iblis kriminal terbang ke rawa yang dalam bersama penguasa sekte iblis Sing. Pergi. Beberapa kekuatan top lainnya di domain bintang kekacauan sihir juga bergegas ke kedalaman rawa bersama tuan mereka. Untuk sesaat, kelompok orang terkuat di wilayah bintang kekacauan sihir bergegas ke rawa yang dalam. Namun, beberapa orang tidak terburu-buru. Orang-orang besar itu masuk, mereka mengikuti, dan tidak ada cara untuk bersaing. Lebih baik mendapatkan keuntungan di sini dan datang lebih realistis. Lu Ming dan Ling Yue juga tidak terburu-buru. Jauh di dalam rawa, meski ada harta yang sangat berharga, tapi begitu banyak orang yang masuk, pasti akan ada perang yang sengit. Tidak bijaksana bagi mereka untuk terburu-buru sekarang. Lebih baik mendapatkan obat ajaib di luar. Ada juga 10.000 buah darah di sana. Tiba-tiba, Lu Ming melihat puluhan ribu meter dari kiri, ada juga Wan Suiguo, di mana ada 9 buah merah cerah, memancarkan kilau yang menarik. Sua. Lu Ming melangkah keluar dan bergegas ke sisi lain. Hanya seorang kaisar semu, juga ingin mewarnai Wan Suiguo, mencari kematian. Raungan sengit datang, dan kemudian, kapak sihir gelap, dari samping, menebas ke arah Lu Ming. Dia adalah penguasa dewa dan kaisar. Mata Lu Ming dingin, tiba-tiba berbalik, meledak. Ini sukses besar. Kapan? Tinju Lu Ming,
membombardir kapak sihir hitam, mengeluarkan raungan yang mengerikan, momentum gelombang, lingkaran menyebar ke segala arah. Saat ini, Luming dapat melihat bahwa dia diserang oleh seorang pria kuat dengan satu tanduk di kepalanya. Saat ini, mata lelaki kuat itu penuh dengan kengerian dan ketakutan. Klik. Kapak ajaib di tangan orang kuat itu mengeluarkan suara gesekan. Ada retakan padat di atasnya. Kapak ajaib utuh terakhir dipecah menjadi beberapa bagian. Tidak hanya itu, tubuhnya juga penuh retakan, seolah-olah terbuat dari porselen. Menyentuh. Akhirnya, tubuh lelaki kuat itu meledak dan hancur berkeping-keping. Itu langsung hancur berkeping-keping. Seorang master dari Kaisar Dewa Ganda dibunuh langsung oleh Luming, tanpa kekuatan untuk melawan. Apakah ini kekuatanku sekarang? Mata Luming bersinar, dan dia sangat puas dengan kekuatannya. Kamu tahu, barusan, dia tidak berangkat untuk melawan kata Jue, hanya mengandalkan kekuatan tabu dan fragmentasi besar. Anak ini. Sekitar, banyak orang melihat pemandangan ini, dan pupil mata mereka menyusut, dan mereka merasa sedikit takut. Seorang calon kaisar membunuh seorang kaisar ilahi dalam hitungan detik. Kekuatan tempur semacam ini bisa disebut teror. Apakah itu roh jahat tiada taraf yang dialami oleh beberapa klan besar? Tidak peduli monster macam apa dia, bunuh dia dan dapatkan hartanya. Hei, bocah ini milikku. Orang-orang ini semua adalah orang-orang jahat. Meski awalnya ketakutan, mereka digantikan oleh keserakahan. Di wilayah bintang kekacauan sihir, sering ada iblis Tianjiao yang mengalami. Iblis Tianjiao semacam ini, mereka belum membunuh. Selain itu, seringkali roh jahat sombong Tuhan semacam ini, pada harta tubuh banyak, membunuh satu, adalah keuntungan besar. Jadi, setelah beberapa tarikan napas, setidaknya 7 atau 8 angka jatuh pada Luming. Di antara orang-orang ini, ada 3 dewa dan 4 dewa. Kaisar 5 atau lebih, sebelum hampir semua bergegas ke kedalaman rawa. 7 atau 8 ahli, 7 atau 8 serangan, tiba-tiba terselubung ke arah Luming. Begitu banyak ahli bergandengan tangan, belum lagi kaisar semu, bahkan jika kaisar 4 sama, sangat berbahaya. Bagus datang. Luming merasa bersemangat di sekujur tubuhnya. Dia secara langsung memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula perang, dan mempromosikan kekuatan tempur ke atas. Berdengung. 3 manik-manik gravitasi terbang pada saat bersamaan. Gravitasi yang kuat menutupi 7 atau 8 master. Gravitasi yang kuat menekan mereka. Pada saat yang sama, Luming menjalankan teknik fragmentasi besar dan teknik angin roh yang hebat, dan keluar di wajahnya, dan tinjunya terus meledak. Kekuatan tinju yang menakutkan memiliki kekuatan pemotongan dari teknik angin dewa yang hebat dan kekuatan fragmentasi dari teknik fragmentasi yang hebat. Itu berubah menjadi kekuatan tinju bergulir, yang bertiup ke segala arah dan bertabrakan dengan serangan 7 atau 8 ahli. Serangan rangkap 3 kaisar rentan terhadap satu pukulan, dan langsung dikalahkan oleh kekuatan tinju Luming. Kekuatan tinju yang menakutkan terus membombardir orang-orang itu. Orang-orang ini dibunuh bahkan tanpa berteriak. 3870. Kekuatan tinju Luming langsung dibunuh oleh 5 kaisar 3 yang kuat, dan keberadaan 3 kaisar dan 4 kali lipat juga batuk darah dan terbang menjauh. Di mata mereka, itu semua tidak terbayangkan. Mengerikan, mengerikan. Luming tidak hanya dapat membunuh Shen Huang kedua, tetapi juga Shen Huang ketiga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada iblis yang begitu kuat di dunia? Sayang sekali masih sulit untuk membunuh kaisar. Luming menghela nafas. Meskipun dia dapat membunuh kaisar 3 kali dalam sedetik, tidak mudah baginya untuk melawan kaisar 4 kali. Kesenjangan antara setiap level sangat besar, dan jarak antara keduanya bahkan lebih besar. Sangat sulit dan sulit untuk membuat lompatan besar ke depan. Sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban bahwa dia membunuh kaisar 3 kali dengan melintasi perbatasan di wilayah kuasi kaisar. Seluruh alam semesta dapat melakukan langkah ini dengan satu tangan. Ini adalah puncak alam semesta. Membunuh. Luming menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia terus menyerang dan terus membunuh 3 penguasa Shen Huang dan 4 kali lipat. Pedang kosong patah. Pedang awan. Cakar Lingyun. 3 Shen Huang 4 raungan kuat, pukul-pukulan terkuat, dan konfrontasi Luming. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan dengan lebih dari selusin gerakan. 3 master quadruple Shen Huang benar-benar ditekan oleh Luming dan terus mundur. Tuhanku. Tidak jauh dari situ, lidah Ling Yue diikat dan mulutnya sedikit terbuka. Matanya penuh kejutan. Dia sendiri cukup kuat, tetapi ketika dia berada di tingkat kuasi kaisar, dia dapat membunuh kaisar paling banyak, dan itu tidak akan mudah. Namun,
Luming mampu membunuh 3 Shen Huang dan menekan 3 kaisar dan 4. Kekuatan tempur ini jauh lebih kuat daripada yang tidak dia ketahui. Sama dengan roh jahat Tian Jiao, celahnya harus begitu besar. Adapun orang lain di wilayah bintang kekacauan sihir, mereka bahkan lebih terkejut dan mengira mereka sedang bermimpi. Dalam sekejap mata, Luming dan ketiga tuannya bertarung dengan lusinan jurus. Ledakan. Pada saat ini, Luming memicu 6 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran, dan kekuatan tempur tiba-tiba melonjak. Salah satu dari 4 Master Shen Huang tidak terhalang oleh tinju Luming Yi, dan seluruh tubuh bagian bawahnya hancur berkeping-keping. Dan Tian, bintang terang, muncul, terbungkus oleh cahaya ilahinya, terbang ke kejauhan. 2 pria kuat lainnya, yang 4 kali lebih kuat dari Kaisar, terbang dengan liar ke belakang dan menghilang dalam sekejap mata. Keberadaan 3 dewa dan 4, jadi larilah. Luming tidak mengejar, berhenti untuk merasakan kekuatan tempurnya sendiri. Setelah perang ini, dia mungkin tahu kekuatan tempurnya. Itu dapat menekan kuadruple Shen Huang biasa. Jika tidak terduga, dimungkinkan untuk membunuhnya. Namun, di Shen Huang Wuhong, dia pasti tak terkalahkan. Aku khawatir dia akan dibunuh oleh pihak lain. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Hampir tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Shen Huang Wuhong di tingkat kuasi kaisar. Kesenjangannya terlalu besar. Bahkan jika dia mempraktikkan beberapa jenis seni rahasia kuno, atau menerobos keterampilan hebat Shen Feng dan keterampilan fragmentasi besar, dia tidak dapat melakukannya, dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur sebanyak itu. Jika kamu ingin berurusan dengan Shen Huang Wuhong, aku khawatir kamu harus menunggu dia menerobos alam Shen Huang. Orang ini. Di kejauhan, Ling Yue bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan bertarung Luming benar-benar luar biasa. Meskipun dia telah mencapai alam dewa, dia tidak 100% yakin bahwa dia paling banyak dapat menekan Luming. Namun, dia telah menghancurkan Kaisar Ilahi, dan Luming masih menjadi Kaisar. Kali ini, tidak ada yang berani berurusan dengan Luming. Luming dengan mudah mengumpulkan 9-10 ribu buah darah di sakunya. Luming senang. Sekarang, dia akan menjadi Kaisar untuk menjadi Kaisar. Oleh karena itu, semakin banyak sumber daya, semakin baik. Setelah mengumpulkan 9 buah, Luming terus pergi ke arah lain. Ling Yue dipisahkan darinya untuk sementara waktu untuk mengumpulkan sumber daya. Bagaimanapun, keberadaan Shen Huang Wuhong hampir semuanya mengalir ke rawa yang dalam. Di area pinggiran ini, daya juang kedua pria cukup vertikal dan horizontal. Selain itu, mereka semua dapat memiliki kartu, meskipun bertemu dengan yang lebih kuat, tetapi juga tanpa rasa takut. Dengan cara ini, Luming mengumpulkan semuanya. Beberapa jam kemudian, dia juga mengumpulkan puluhan kacang darah. Meskipun itu tidak dapat membantunya menerobos Kaisar, itu juga banyak sumber daya. Ledakan. Pada saat ini, jauh di dalam rawa, terdengar suara gemuruh, darah bersinar, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini raungan, semakin keras dan semakin keras. Tiba-tiba, jauh di dalam rawa, terdengar teriakan melengking, satu demi satu, berfluktuasi satu sama lain. Di luar rawa, Luming dan yang lainnya berhenti untuk melihat ke bagian rawa yang dalam dan saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di bagian dalam rawa. Ling Yue, diam-diam muncul di samping Luming. Apa yang sedang terjadi? Ling Yue mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk di hatinya. Aku tidak tahu, apakah orang-orang di rawa yang dalam berjuang keras untuk mendapatkan harta. Tunggu dan lihat. Lu Mingdao. Tidak hanya Luming yang berpikir demikian, tetapi orang lain juga berpikir demikian. Mereka mengira bahwa orang-orang besar yang memasuki rawa yang dalam sebelumnya pecah untuk memperebutkan harta karun itu. Namun tak lama kemudian, wajah orang-orang berubah. Getaran tanah menjadi semakin kuat, dan kemudian cairan berdarah di rawa tiba-tiba mendidih dan bergulung seperti ombak laut. Wah! Tiba-tiba, cairan berdarah terbang ke langit, membentuk lapisan tirai air berdarah, menghalangi retret mereka. Apa yang sedang terjadi? Tidak, ini aneh. Keluar dari sini dulu. Banyak orang menjadi pucat dan bergegas keluar dari sini dulu. Tapi semuanya terhalang oleh tirai cahaya berdarah. Sialan, hancurkan untukku. Rusak. Banyak orang meraung dan pecah. Namun, apakah itu serangan 3 kali lipat atau 4 kali lipat, itu tidak berguna. Serangan mereka jatuh ke tirai darah, seperti batu yang tenggelam ke laut dan menghilang tanpa suara. Aku akan mencobanya. Ling Yue membengkokkan busurnya untuk membuat panah dan menembakkan panah, mengenai tirai cahaya berdarah. Namun, tidak berguna, seperti yang lainnya, terhalang oleh tirai cahaya berdarah, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Masalah. Wajah Ling Yue bermartabat. Di dalam, seseorang keluar.
Tiba-tiba, seseorang berteriak. Sua sua sua. Dari kedalaman rawa, ada banyak sosok yang terbang keluar. Hanya ada beberapa lusin. Orang-orang melihat kepala klan buaya jahat, penguasa sekte iblis kriminal dan orang-orang besar lainnya di wilayah bintang kekacauan sihir, dan yang lainnya adalah keberadaan Dewa Kaisar 6. Adapun Shen Huang di bawah 6, tidak satupun dari mereka terlihat, dan semuanya menghilang. Bahkan kepala klan buaya jahat dan yang lainnya semuanya terluka, tubuh mereka patah dan nafas mereka lemah, dan mereka jelas rusak parah. Cepat keluar, apa yang kamu lakukan di sini? Bergegas keluar bersama. Klan buaya iblis tumbuh mengaum. Kita tidak bisa keluar, kita diblokir. Ada tanggapan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.